hanya memang sudah berdiri tenda ini. Kalau tendanya memang sudah berdiri, tapi untuk aktivitas tidak ada. Ini pihak keluarga juga kemarin ada yang ke Bandung untuk menjemput Anas, ikut menjemput, dan yang di sini malah sahabat-sahabat Anas yang ada. Tenda-tenda yang untuk acara besok mungkin. Jadi memang tidak ada maksudnya orang sedang sibuk masak atau apa, nggak ada. Hanya tenda yang berdiri. Nah, memang dijadwalkan Anas Urbandingrum setelah bebas, nanti perkiraan bebas sekitar pukul 2 sore langsung dia akan ada acara di sana, terus langsung ke Blitar, perjalanan darat ke Blitar, dan diperkirakan nyampe Blitar itu besok Rabu sekitar pukul 11, maaf. Nah, ini suasana. Ini sahabat dan dari Polsek Serengat ke sini untuk besok pun kalau kita dengan jam 11 kan bisa mundur. Iya. Ini nggak ada aktivitas. Berarti dari jam 9 harusnya malah maju, Mas. Malah maju. Dari malam ya, dari malam. Iya. Soalnya kalau habis buka habis sahur terus nggak segera berangkat, itu bebas murni, Mas. murni sih. Nggak ada PP. Ya. Pak Toto, sebentar, dikit aja. Ya, Pak Toto, berarti ini jenengan sebagai wakil dari keluarga ya, karena memang kemarin adiknya Pak Ana Lutfi ikut jemput ke Bandung ya. Pak, persiapan di rumah orang tua Pak Anas ini menjelang kebebasan ya, atau kunjungan Pak Anas setelah bebas apa saja Pak? Kalau yang sekarang disiapkan apa? Kalau nggak ada ya sebenarnya. Nggak ada ini. Cuma tenda ini memang didirikan karena besok ada terawih. Buka bersama, dilanjut terawih ya sampai sahur. Jaga-jaga kalau hujan. Jaga-jaga kalau hujan. Tapi untuk misalkan masak atau apa itu nggak ada ya. Memang nggak ada di sini. Kelihatannya memang sepi ya. Iya. Kalau ini kan sudah berdiri sejak Sabtu Jumat kemarin ya. Iya. Itu nanti makannya kan pakai nasi kotak semua kan. Oh, oke. Cepat prasmanan karena momennya itu kan buka bersama. Takutnya nanti malah kredit nanti. Oh ya. Kalau kotak kan bisa dibagi di setiap tempat. Ya. Kalau Pak Anas memang bebas hari ini ya. Hari itu ini, jam berapa? Terus perkiraan nanti setelah bebas itu apa yang dilakukan di sana? Terus ke Blitarnya kapan? Iya. Jadi siang nanti misalnya jam 2 Mas Anas akan bebas dari lapas. Kemudian nanti di sana ada acara sambutan dari Kalapas sama Mas AU. Nah, setelah itu acara selesai, diperkirakan jam 3-an Mas Anas bergerak bersama para sahabat-sahabat beliau menuju ke rumah makan untuk berbuka bersama. Salat maghrib ke situ, lanjut sama tarawih. Nah, setelah itu kemudian beliau balik ke Blitar. Langsung ke Blitar artinya. Berarti keluarga istri anak berarti ikut langsung ke Bandung ya untuk Oke, berarti memang begitu bebas langsung tujuan pertamanya di rumah ibu di sini ya, Sungkem itu. Terus setelah itu kan di sini ada acara nanti buka bersama besok.
terus salat tarawih, mungkin sampai sahur. Iya. Kamisnya itu langsung balik lagi ke Kamis Jakarta. itu beliau menghadiri undangan ada santunan salah Ya, satu simpatisan di Ngelego itu ya. itu, ya. Iya. Setelah itu langsung balik lagi ke Balik Jakarta ke ya. Jakarta. Oke. Kalau yang di sini nanti untuk buka bersama itu mungkin yang ada undangan, Mas? Tidak ada. Nggak ada. Enggak ada. Hanya Ya undangan pada para tetangga, di sini sama teman-teman sekolahnya itu. teman sekolah yang di Blitar ya, SMA Blitar. Oke, baik. Pak Toto, nama lengkapnya? Toto S. Afandi. Oke. Dari selaku wakil dari keluarga ya. Kalau ibu memang Mohon maaf ini. iya. Kondisinya Iya. Memang nggak di nganu ya. Baik, terima kasih. Tadi sahabat Anas Urbaningrum yang berada di rumah, dia sebagai wakil untuk memberi statement kepada media ketika ada pertanyaan, karena adik kandung Anas, Ana Lutfi, sekarang ikut jemput ke Lapas Sukamiskin Bandung. Baik, sementara itu laporan saya dari Blitar. Selamat siang. Buyuk rukun, nggak pernah nilai tetangga itu macam-macam, nggak pernah. Orangnya pokoknya baik, banyak yang suka sama Sanas itu. Iya, ini kalau kan ada acara ya, Iya, itu tetangga juga Iya. diundang untuk iya. kapan Bu rencana? Mungkin nanti sore, kasih undangannya nanti sore. Soalnya tadi saya tanya Pak Topa itu katanya Acaranya? mau dikasih undangan. Acaranya Besok ya? Iya, besok. Iya, berarti tetangga sini di Iya, ikut ya. dikasih undangan. Kalau sekitar sini kan masih saudara semua ini. Iya. Kalau Ibu kenal, maksudnya kenal dekatnya kan dekat. Dekat, Oh, dekat dekat ya. sekali. Sebelum Mas Anas jadi Waktu sekolah sudah tahu. ya saya nyampe sini tuh masih Mas Anas itu masih kuliah di Surabaya. Oh, iya itu Masih sudah jadi, tahu ya. ketua HMI Iya. Surabaya. Oh, itu sudah kenal Ya, ya. saya udah di sini, saya sudah dekat sama orang tuanya. Sama orang tuanya juga dekat ya. Iya. Bu Sriat. Jasriati. Iya. Bu kemarin tahu itu ketika apa, dari keluarga atau ketika ada tenda didirikan itu atau seperti apa? Ya, ya mungkin menyongsong datangnya Mas Anas itu loh, karena sudah lama ndak pulang, ndak ada acara, kan dulunya sering ada Sering acara ya? open house gitu. Open house ya. Waktu lebaran itu ada open house. Ya mungkin nanti waktu lebaran nggak ada open house, tapi Sekarang. cuma halal bihalal gitu aja. Bu, dengan Syukuran. bebasan Mas Anas ini warga gimana Bu menanggapi? Warga Ya, sekitar sini. baik nggak ada yang nggak suka sama Sanas itu, soalnya Mas Sanas itu orangnya baik, istrinya pun dengan tetangga itu juga baik, Oke. walaupun orang kota tapi juga apa ya, menanggapinya itu baik gitu loh. Oke. Iya. Tetangga disuruh rewang Bu? Ya enggak Ya. Oh, hanya undangan ya. Oh, catering langsung Iya, ya. catering, jadi enggak Hanya undangan untuk hanya mengikuti undangan acara untuk ya. menjemput datangnya Mas Anas gitu Terus aja. di sini. Oke. Ya mudah-mudahan lancar, nggak ada apa-apa. Iya. Dengan Bu siapa? Ini seropah, Bu Misropa. Miss Ropah ya. Iya. Iya, baik. Terima kasih Bu nggih. Iya, sama-sama. Semoga Nggih, lancar. ngajar nggih. Oke Bu, matur nuwun nggih. Sami. Tadi Bu Miss Ropah, tetangga dari Pak Anas Urbaningrum di Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ya memang apa, untuk acara buka bersama dan terawih bersama di rumah orang tua Anas Urbaningrum ketika bebas nanti itu kebanyakan dari tetangga kanan kiri ini dan mungkin teman sekolah Anas Urbaningrum. Dan mungkin juga para sahabat-sahabat Anas yang apa, HMI maupun PPI dan beberapa koleganya. Nah, belum tahu nih, tadi perwakilan dari keluarga Toto S. Afandi juga belum tahu siapa saja yang akan datang, tapi yang jelas yang diundang itu untuk acara buka bersama besok itu tetangga dan teman-teman SMA. Nah, ini dari Polsek Serengat juga mantau ke lokasi untuk
mungkin besok itu kedatangannya seperti apa, apakah ada rombongan, jadi perlu antisipasi juga dari polsek untuk kegiatan. Kalau di rumahnya memang sepi. Ya, baik, sementara itu laporan saya dari Blitar. Selamat siang. Ya baik, selamat siang Tribuners. Ya, saya sekarang berada di rumah orang tua Anas Urbaningrum, terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang yang akan bebas nanti siang. Ini di rumah orang tuanya di Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ya memang direncanakan setelah bebas nanti Anas akan langsung melakukan perjalanan darat menuju ke Blitar, rumah orang tuanya di Blitar. Anas akan sungkem kepada ibundanya Hajah Sriati, terus dilanjut buka bersama dan terawih di kediaman orang tuanya. Setelah itu baru sampai sahur juga. Ya, ini tidak ada aktivitas sebenarnya di rumah orang tua Anas menjelang kebebasan Anas. Hanya memang sudah berdiri tenda ini. Kalau tendanya memang sudah berdiri, tapi untuk aktivitas tidak ada. Ini pihak keluarga juga kemarin ada yang ke Bandung untuk menjemput Anas, ikut menjemput, dan yang di sini malah sahabat Anas yang ada. Tenda-tenda yang untuk acara besok mungkin. Jadi memang tidak ada maksudnya orang sedang sibuk masak atau apa, nggak ada. Hanya tenda yang berdiri. Nah, memang dijadwalkan Anas Urbaningrum setelah bebas, nanti perkiraan bebas sekitar pukul 2 sore langsung dia akan ada acara di sana, terus langsung ke Blitar, perjalanan darat ke Blitar. Diperkirakan nyampe Blitar itu besok Rabu sekitar pukul 11, maaf. Nah, ini suasana. Ini sahabat dan dari Polsek Serengat ke sini untuk besok pun kalau kita gunakan jam 11 kan bisa mundur. Iya. ini nggak ada aktivitas. Berarti dari jam 9 harusnya malah maju, Mas. Malah maju. 9 malam ya dari malam. Iya. Soalnya kalau habis sahur terus nggak segera berangkat, Itu bebas murni Mas ya? murni sih. Nggak ada PP. Ya. Pak Toto, sebentar, dikit aja. Ya, Pak Toto, berarti ini jenengan sebagai wakil dari keluarga ya, karena memang kemarin adiknya Pak Ana Lutfi ikut jemput ke Bandung ya. Pak, persiapan di rumah orang tua Pak Anas ini menjelang kebebasan ya, atau kunjungan Pak Anas setelah bebas apa saja Pak? Kalau yang sekarang disiapkan apa? Kalau nggak ada ya sebenarnya. Nggak ada ini. Cuma tenda ini memang didirikan karena besok ada terawih. Buka bersama, dilanjut terawih ya sampai sahur. Jaga-jaga kalau hujan. Jaga-jaga kalau hujan. Tapi untuk misalkan masak atau apa itu nggak ada ya. Memang nggak ada di sini. Kelihatannya memang sepi ya. Kalau ini kan sudah berdiri sejak Jumat
Sabtu Jumat Iya. kemarin ya. Iya. Itu nanti makannya kan pakai nasi kotak semua kan. Oh, Supaya oke. lebih cepat. Kalau Iya. prasmanan karena momennya itu kan buka bersama. Takutnya nanti malah kredit nanti. Oh ya, Nah, kalau iya. kotak kan bisa dibagi di setiap tempat. Ya, kalau Pak Anas memang bebas hari ini ya. Hari Itu ini, insya Allah. jam berapa? Terus perkiraan nanti setelah bebas itu apa yang dilakukan di sana? Terus ke Blitarnya kapan? Iya. Jadi siang nanti insya Allah jam 2 Mas Anas akan bebas dari lapas. Kemudian nanti di sana ada acara sambutan dari Kalapas ya, sama Mas AU. Nah, setelah itu acara selesai diperkirakan jam 3-an Mas Anas bergerak bersama para sahabat-sahabat beliau menuju ke rumah makan untuk berbuka bersama. Sholat maghrib ke situ, lanjut sama tarawih. Nah, setelah itu kemudian beliau balik ke Blitar. Langsung ke Blitar Langsung ke artinya. Blitar. Berarti Antara keluarga jam 9. istri anak berarti ikut langsung ke Bandung ya untuk Iya, ke. iya. Oke, berarti memang begitu bebas langsung tujuan pertamanya di rumah Di rumah beliau. ibu di sini ya, sungkem itu. Terus setelah itu kan di sini ada acara nanti apa buka bersama besok, terus salat raweh mungkin sampai sahur. Iya. Kamisnya itu langsung balik lagi ke Kamis Jakarta. itu beliau menghadiri undangan ada santunan salah Ya, satu simpatisan di Ngelego itu ya. iya. Iya. Setelah itu langsung balik lagi ke Balik lagi Jakarta ke ya. Jakarta. Oke. Kalau yang di sini nanti untuk buka bersama itu mungkin yang ada undangan, Mas? Tidak ada, Nggak ada. tidak ada. Hanya- Ya undangan pada para tetangga Tetangga, di sini sama teman-teman sekolahnya itu. Teman sekolah yang di Blitar ya, SMA Blitar. Oke, baik. Pak Toto, nama lengkapnya? Toto S. Afandi. Oke. Berarti selaku wakil dari keluarga ya. Kalau ibu Mohon maaf ini. iya. Posisinya, Iya. Memang nggak nganu ya. Baik, terima kasih. Hati-hati sahabat Anas Urbaningrum yang berada di rumah. Dia sebagai wakil untuk memberi statement kepada media ketika ada pertanyaan karena adik kandung Anas, Ana Lutfi sekarang ikut jemput ke Lapas Sukamiskin Bandung. Baik, sementara itu laporan saya dari Blitar. Selamat siang. Guyub rukun, nggak pernah nilai tetangga itu macam-macam, nggak pernah. Orangnya pokoknya baik, banyak yang suka sama Mas Anas itu. Iya, ini kalau kan ada acara ya, Iya, itu tetangga juga diundang untuk. iya. Kapan Bu rencana? Mungkin nanti sore, kasih undangannya nanti sore. Soalnya tadi saya tanya Pak Topa itu katanya Acaranya? mau dikasih undangan. Acaranya besok. Besok ya? Iya, besok. Iya, berarti tetangga sini di Iya, ikut ya. dikasih undangan. Kalau sekitar sini kan masih saudara semua ini. Iya. Kalau Ibu kenal, maksudnya kenal dekat ya kan? Dekat, rumah. Oh, dekat dekat ya. sekali. Sebelum Mas Anas jadi Waktu sekolah sudah tahu. ya saya nyampe sini tuh masih Mas Anas itu masih kuliah di Surabaya. Oh, iya itu Masih sudah jadi, tahu ya. ketua HMI Iya. Surabaya. Oh, itu sudah kenal. Ya, saya udah di sini, saya juga dekat sama orang tuanya. Sama orang tuanya juga dekat ya. Iya. Bu Bu Sriat. Jasriati. Iya. Bu kemarin tahu itu ketika apa dari keluarga atau ketika ada tenda didirikan itu atau seperti apa? Ya mungkin menyongsong datangnya Mas Anas itu loh, karena sudah lama ndak pulang, ndak ada acara, kan dulunya sering ada Sering acara ya? open house gitu. Open house ya. Waktu lebaran itu ada open house. Ya mungkin nanti waktu lebaran Ada. nggak ada open house, tapi Sekarang. cuma halal bihalal gitu aja. Bu, dengan Syukuran. bebasan Mas Anas ini warga gimana Bu menang? Warga Ya, sekitar sini. baik nggak ada yang nggak suka sama Mas Anas itu. Soalnya Mas Anas itu orangnya baik, istrinya pun dengan tetangga itu juga baik, Oke. walaupun orang kota tapi juga apa ya, menanggapinya itu baik-baik gitu loh. Oke. Iya. Tetangga disuruh rewang Bu.
Ya enggak. Enggak ya, soalnya oh hanya catering. undangan ya. Oh catering langsung Iya, ya. catering. Jadi enggak Hanya enggak undangan ada. untuk Hanya mengikuti undangan acara untuk ya. menjemput datangnya Mas Anas gitu. Terus di aja. sini, oke oke. Ya mudah-mudahan lancar, enggak ada apa-apa. Ya, dengan Bu siapa? Di Misropa. Bu Misropa. Miss Ropah ya. Iya. Ya baik. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Semoga Oke, lancar. ajar nggih. Oke Bu, matur nuwun nggih. Sami. Tadi Bu Miss Ropah tetangga dari Pak Anas Urbaningrum di Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ya memang apa untuk acara buka bersama dan tarawih bersama di rumah orang tua Anas Urbaningrum ketika bebas nanti itu kebanyakan dari tetangga kanan kiri ini dan mungkin teman sekolah Anas Urbaningrum. Dan mungkin juga para sahabat-sahabat Anas yang apa HMI maupun PPI dan beberapa koleganya. Nah, belum tahu nih tadi perwakilan dari keluarga Totok S. Afandi juga belum tahu siapa saja yang akan datang, tapi yang jelas yang diundang itu untuk acara buka bersama besok itu tetangga dan teman-teman SMA. Nah, ini dari Polsek Serengat juga mantau ke lokasi untuk mungkin besok itu kedatangannya seperti apa, apakah ada rombongan, jadi perlu antisipasi juga dari Polsek untuk kegiatan. Kalau di rumahnya memang sepi. Ya, baik, sementara itu laporan saya dari Blitar. Selamat siang. Ya baik, selamat siang Tribuners. Ya, saya sekarang berada di rumah orang tua Anas Urbaningrum, terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang yang akan bebas nanti siang. Ini di rumah orang tuanya di Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ya memang apa direncanakan setelah bebas nanti Anas akan langsung melakukan perjalanan darat menuju ke Blitar, rumah orang tuanya di Blitar. Anas akan sungkem kepada ibundanya Hajah Sriati, terus dilanjut buka bersama dan terawih di kediaman orang tuanya. Setelah itu baru sampai sahur juga. Nah, ini tidak ada aktivitas sebenarnya di rumah orang tua Anas menjelang kebebasan Anas. Hanya memang sudah berdiri tenda ini. Kalau tendanya memang sudah berdiri, tapi untuk aktivitas tidak ada. Ini pihak keluarga juga kemarin ada yang ke Bandung untuk menjemput Anas, ikut menjemput, dan yang di sini malah sahabat-sahabat Anas yang ada. Tenda-tenda yang untuk acara besok mungkin. Jadi memang tidak ada apa, maksudnya orang sedang sibuk masak atau apa, nggak ada. Hanya tenda yang berdiri. Nah, memang dijadwalkan Anas Urbaningrum setelah bebas, nanti perkiraan bebas sekitar pukul 2 sore langsung dia akan ada acara di sana, terus langsung ke Blitar, perjalanan darat ke Blitar, dan diperkirakan nyampe Blitar itu besok Rabu sekitar pukul 11, maaf. Nah, ini suasana. Ini sahabat dan dari Polsek Serengat ada ke sini untuk
jam 9 kan bisa mati bisa mundur. Iya. Saya malah mundur. Ini nggak ada aktivitas. Berarti dari jam 9 harusnya malah maju, Mas. Malah maju. Dari malam ya dari malam. Iya. Gila. Soalnya kalau habis buka habis sahur terus nggak segera berangkat, Itu bebas murni mas ya, murni juga. nggak ada PP. Nah, Wawancara. Nggak Pak mungkin Toto, jam 11 pagi. sebentar, dikit aja. Ya, Pak Pak Toto berarti ini jenengan sebagai wakil dari keluarga ya, karena memang kemarin adiknya Pak Ana Lutfi ikut jemput ke Bandung ya. Pak, persiapan di rumah orang tua Pak Anas ini menjelang apa? perang sarung itu bikin Kebebasan ya, atau kunjungan Pak Anas setelah bebas apa saja Pak? kemana Pak? Kalau yang sekarang disiapkan apa? Kalau Nggak ada ya sebenarnya. nggak ada ini yang besar ini. Cuma tenda ini memang didirikan karena besok ada Ada terawih, buka bersama, dilanjut terawih ya sampai sahur, jaga-jaga kalau hujan. jaga-jaga kalau hujan. Tapi untuk misalkan masak atau apa itu nggak ada ya, memang nggak ada di sini. Kelihatannya memang sepi ya. Kalau ini kan sudah berdiri sejak Sabtu Jumat Iya. kemarin ya. Iya. Itu nanti makannya kan pakai nasi kotak semua kan. Oh, oke. Cepat kalau Iya. prasmanan karena momennya itu kan buka bersama. Takutnya nanti malah kredit nanti. Oh ya, Kalau iya. kotak kan bisa dibagi di setiap tempat. Ya, kalau Pak Anas memang bebas hari ini ya. Hari Itu ini, insya Allah. jam berapa? Terus perkiraan nanti setelah bebas itu apa yang dilakukan di sana? Terus ke Blitarnya kapan? Iya. Jadi siang nanti, misalnya jam 2, Mas Anas akan bebas dari lapas. Kemudian nanti di sana ada acara sambutan dari Kalapas sama Mas AU. Nah, setelah itu acara selesai, diperkirakan jam 3-an Mas Anas bergerak bersama para sahabat-sahabat beliau menuju ke rumah makan untuk berbuka bersama. Salat maghrib di situ, lanjut sama tarawih. Nah, setelah itu kemudian beliau balik ke Blitar. Langsung ke Blitar Langsung ke nantinya ya. Blitar. Berarti Antara keluarga jam istri anak berarti ikut langsung ke Bandung ya untuk Iya, ke. iya. Oke, berarti memang begitu bebas langsung tujuan pertamanya di rumah Di rumah beliau. ibu di sini ya, Sungkem itu. Terus setelah itu kan di sini ada acara nanti apa? Buka bersama besok, terus salat tarawih mungkin sampai sahur. Iya. Kamisnya itu langsung balik lagi ke Kamis Jakarta. itu beliau menghadiri undangan ada santunan salah Ya, satu simpatisan di Ngelego itu ya. itu, iya. Iya. Setelah itu langsung balik lagi ke Balik Jakarta ke ya. Jakarta. Oke. Kalau yang di sini nanti untuk buka bersama itu mungkin yang ada undangan, Mas? Tidak ada, Nggak ada. tidak ada. Hanya- Ya undangan pada para Tetangga, di sini sama teman-teman sekolahnya itu. Teman sekolah yang di Blitar ya, SMA Blitar. Oke, baik. Pak Toto, nama lengkapnya? Toto S. Afandi. Oke. Jadi selaku wakil dari keluarga ya. Kalau ibu Mohon maaf ini. iya. Isinya, Iya. Memang nggak di nganu ya. Baik, terima kasih. Hati-hati sahabat Anas Urbaningrum yang berada di rumah. Dia sebagai wakil untuk memberi statement kepada media ketika ada pertanyaan, karena adik kandung Anas, Ana Lutfi sekarang ikut jemput ke Lapas Sukamiskin Bandung. Baik, sementara itu laporan saya dari Blitar. Selamat siang. Buyuk rukun, nggak pernah nilai tetangga itu macam-macam, nggak pernah. Orangnya pokoknya baik, banyak yang suka sama Mas Anas itu. Iya, ini kalau kan ada acara ya, Iya, itu tetangga juga Iya. diundang untuk iya. kapan Bu rencana? Mungkin nanti sore, kasih undangannya nanti sore. Soalnya tadi saya tanya Pak Topa itu katanya Acaranya? mau dikasih undangan. Acaranya Besok ya? Iya, besok. Iya, berarti tetangga sini di Iya, ikut ya. dikasih undangan. Kalau sekitar sini kan masih saudara semua ini. Iya. Kalau Ibu kenal, maksudnya kenal dekat ya kan? Dekat, Oh, dekat dekat ya. sekali. Sebelum Mas Anas jadi Waktu sekolah sudah tahu. ya saya nyampe sini tuh masih
Mas Anas itu masih kuliah di Surabaya. Oh ya, itu sudah Jadi, tahu ya. Ketua HMI Ya. Surabaya. Oh, itu sudah kenal Ya, ya. saya udah di sini, saya sudah dekat sama orang tuanya. Sama orang tuanya juga dekat ya. Iya. Bu Sriat. Jah Sriati. Iya. Bu kemarin tahu itu ketika apa dari keluarga atau ketika ada tenda didirikan itu atau seperti apa? Ya, 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 Kabar-kabar ya. Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan Syarif. Kali ini melaporkan dari depan Lapas Sukamiskin di Kota Bandung. Tampak saat ini para simpatisan atau pendukung Anas Urbaningrum yang dijadwalkan bebas hari ini sudah menempati halaman depan Lapas Sukamiskin. Kebanyakan berbaju putih ya di antara mereka ini, dan juga ada penjagaan dari kepolisian. Dan di depan Lapas Sukamiskin ini sekarang terjadi kepadatan lalu lintas yang sangat padat. Ada beberapa ratus meter mungkin ya di depan Lapas Sukamiskin. Mungkin ini bertepatan juga dengan bubaran sekolah di sekitar Lapas Sukamiskin.
Yuk kita turun, coba masuk ke dalam lapas Sukamiskin. Nggak masuk sih, di halamannya aja paling. Karena di sini sudah tampak banyak sekali massa berbaju putih pendukung Anas Urbaningrum yang sebentar lagi bebas dan dijadwalkan bebasnya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Cuaca saat ini berawan, semoga saja tidak ada kendala cuaca jelang ke pembebasan ini. Tampak juga anggota kepolisian dan media sudah siap menyambut kebebasan Anas Urbaningrum. Oke, sekian dulu, kita masuk dulu. Terima kasih. Oh ini ada bendera HMI di depan lapas Boccia. Oke, sekian. Assalamualaikum. Ya baik, selamat siang Tribuners. Ya, saya sekarang berada di rumah orang tua Anas Urbaningrum, terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang yang akan bebas nanti siang. Ini di rumah orang tuanya di Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ya memang direncanakan setelah bebas nanti Anas akan langsung melakukan perjalanan darat menuju ke Blitar, rumah orang tuanya di Blitar. Anas akan sungkem kepada ibundanya Hajah Sriati, terus dilanjut buka bersama dan terawih di kediaman orang tuanya. Setelah itu baru sampai sahur juga. Ya, ini tidak ada aktivitas sebenarnya di rumah orang tua Anas menjelang kebebasan Anas. Hanya memang sudah berdiri tenda ini. Kalau tendanya memang sudah berdiri, tapi untuk aktivitas tidak ada. Ini pihak keluarga juga kemarin ada yang ke Bandung untuk menjemput Anas, ikut menjemput, dan yang di sini malah sahabat Anas yang ada. Tenda-tenda yang untuk acara besok mungkin. Jadi memang tidak ada maksudnya orang sedang sibuk masak atau apa, nggak ada. Hanya tenda yang berdiri. Nah, memang dijadwalkan Anas Urbaningrum setelah bebas, nanti perkiraan bebas sekitar pukul 2 sore langsung dia akan ada acara di sana, terus langsung ke Blitar, perjalanan darat ke Blitar, dan diperkirakan nyampe Blitar itu besok Rabu sekitar pukul 11 maaf. Nah, ini suasana. Ini sahabat dan dari Polsek Serengat ada ke sini untuk besok pun kalau kita dengan jam 11 kan bisa mundur. Iya. Ini nggak ada aktivitas. Berarti dari jam 9 harusnya malah maju, Mas. Malah maju. Dari malam ya, dari malam. Iya. Soalnya kalau habis habis sahur terus nggak segera berangkat, Itu bebas murni Mas ya. murni sih. Nggak ada PP. Ya. Pak Toto, sebentar, dikit aja. Ya, Pak Toto berarti ini jenengan sebagai wakil dari keluarga ya, karena memang kemarin adiknya Pak Ana Lutfi ikut jemput ke
Bandung ya. Pak, persiapan di rumah orang tua Pak Anas ini menjelang apa? Perang sarung itu Kebebasan ya atau kunjungan Pak Anas setelah bebas apa saja Pak? apa Pak? Kalau yang sekarang disiapkan apa? Kalau Nggak ada ya sebenarnya. Nggak ada ini. Cuma tenda ini memang didirikan karena besok ada Ada terawih. buka bersama, dilanjut terawih ya sampai sahur. Jaga-jaga kalau hujan. Jaga-jaga kalau hujan. Tapi untuk misalkan masak atau apa itu nggak ada ya. Memang nggak ada di sini. Kelihatannya memang sepi ya. Kalau ini kan sudah berdiri sejak Sabtu Jumat kemarin ya. Iya. Itu nanti makannya kan pakai nasi kotak semua kan. Oh, oke. Cepat. Iya. Prasmanan karena momennya itu kan buka bersama. Takutnya nanti malah kredit nanti. Oh ya. Kalau Iya. kotak kan bisa dibagi di setiap tempat. Ya, kalau Pak Anas memang bebas hari ini ya. Hari Itu ini, insya Allah. jam berapa? Terus perkiraan nanti setelah bebas itu apa yang dilakukan di sana? Terus ke Blitarnya kapan? Iya. Jadi siang nanti insya Allah jam 2 Mas Anas akan bebas dari lapas. Kemudian nanti di sana ada acara banyak sambutan dari Kalapas ya, sama Mas AU. Nah, setelah itu acara selesai diperkirakan jam 3-an Mas Anas bergerak bersama para sahabat-sahabat beliau menuju ke rumah makan untuk berbuka bersama. Salat maghrib di situ, lanjut sama tarawih. Nah, setelah itu kemudian beliau balik ke Blitar. Langsung ke Blitar Langsung ke artinya. Blitar. Berarti Antara keluarga jam istri anak berarti ikut langsung ke Bandung ya untuk Iya, ke. iya. Oke, berarti memang begitu bebas langsung tujuan pertamanya di rumah ibu di sini ya, Sungkem itu. Terus setelah itu kan di sini ada acara nanti apa? Buka bersama besok. Terus salat raweh mungkin sampai sahur. Iya. Kamisnya itu langsung balik lagi ke Kamis Jakarta. itu beliau menghadiri undangan ada santunan salah Ya. satu simpatisan Di Ngelego itu ya. itu, iya. Iya. Setelah itu langsung balik lagi ke Balik Jakarta ke ya. Jakarta. Oke. Kalau yang di sini nanti untuk buka bersama itu mungkin yang ada undangan, Mas? Tidak ada, Nggak ada. tidak ada. Hanya Ya undangan pada para tetangga, di sini sama teman-teman sekolahnya itu. teman sekolah yang di Blitar ya, SMA Blitar. Oke, baik. Pak Toto, nama lengkapnya? Toto S. Avandi. Oke. Jadi selaku wakil dari keluarga ya. Kalau ibu Mohon maaf ini. iya. Kondisinya, Iya. Memang nggak nganu ya. Baik, terima kasih. Hati-hati sahabat Anas Urbaningrum yang berada di rumah. Dia sebagai wakil untuk memberi statement kepada media ketika ada pertanyaan karena adik kandung Anas, Ana Lutfi sekarang ikut jemput ke Lapas Sukamiskin Bandung. Baik, sementara itu laporan saya dari Blitar. Selamat siang. Guyub rukun, nggak pernah nilai tetangga itu macam, nggak pernah. Orangnya pokoknya baik, banyak yang suka sama Mas Anas itu. Iya, ini kalau kan ada acara ya. Iya. Itu tetangga juga diundang untuk. Iya. Kapan Bu rencana? Mungkin nanti sore, kasih undangannya nanti sore. Soalnya tadi saya tanya Pak Topa itu katanya Acaranya? mau dikasih undangan. Acaranya Besok ya. Iya, besok. Iya. Berarti tetangga sini Iya, ikut ya. dikasih undangan. Kalau sekitar sini kan masih saudara semua ini. Iya. Kalau Ibu kenal, maksudnya kenal dekatnya kan dekat. Dekat, Oh, dekat dekat ya. sekali. Sebelum Mas Anas jadi Waktu sekolah sudah tahu. ya saya nyampe sini tuh masih Mas Anas itu masih kuliah di Surabaya. Oh, iya itu Masih sudah jadi, tahu ya. ketua HMI Iya. Surabaya. Oh, itu sudah kenal Ya, ya. saya udah di sini, saya sudah dekat sama orang tuanya. Sama orang tuanya juga dekat ya. Iya. Bu Sriat. Jasriati. Iya. Bu kemarin tahu itu ketika apa dari keluarga atau ketika ada tenda didirikan itu atau seperti apa? Ya mungkin menyongsong datangnya Mas Anas itu loh, karena sudah lama ndak pulang, ndak ada acara, kan dulunya sering ada Sering acara ya? open house gitu. Open house ya. Waktu lebaran itu ada open house. Ya mungkin nanti
waktu lebaran nggak ada open house, tapi Sekarang. cuma halal bihalal gitu aja. Bu, dengan Syukuran. bebasan Mas Anas ini warga gimana Bu menanggapi? Warga Ya, sekitar sini. baik, nggak ada yang nggak suka sama Mas Anas itu, soalnya Mas Anas itu orangnya baik, istrinya pun dengan tetangga itu juga baik, Oke. walaupun orang kota tapi juga apa ya, menanggapinya itu baik-baik gitu loh. Oke. Iya. Tetangga disuruh rewang, Bu? Ya enggak Ya, oh hanya undangan ya. Oh, catering langsung Iya, ya. catering. Jadi enggak Hanya undangan untuk hanya mengikuti undangan acara untuk ya. menjemput datangnya Mas Anas gitu. Terus di aja. sini. Oke. Ya mudah-mudahan lancar, enggak ada apa-apa. Ya, dengan Bu siapa? Di Misropah. Bu Misropah. Miss Ropah ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih, Bu ya. Iya, sama-sama. Semoga Oke, lancar. ngajar nggih. Oke, Bu, matur nuwun nggih. Sami. Tadi Bu Miss Ropah, tetangga dari Pak Anas Urbaningrum di Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ya memang untuk acara buka bersama dan tarawih bersama di rumah orang tua Anas Urbaningrum ketika bebas nanti itu kebanyakan dari tetangga kanan kiri ini dan mungkin teman sekolah Anas Urbaningrum. Dan mungkin juga para sahabat-sahabat Anas yang HMI maupun PPI dan beberapa koleganya. Nah, belum tahu nih tadi perwakilan dari keluarga Totok S. Avandi juga belum tahu siapa saja yang akan datang, tapi yang jelas yang diundang itu untuk acara buka bersama besok itu tetangga dan teman-teman SMA. Ini dari Polsek Serengat juga mantau ke lokasi untuk mungkin besok itu kedatangannya seperti apa, apakah ada rombongan, jadi perlu antisipasi juga dari Polsek untuk kegiatan. Kalau di rumahnya memang sepi. Ya, baik, sementara itu laporan saya dari Blitar. Selamat siang. Kabar-kabar ya.
Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan Syarif. Kali ini melaporkan dari depan Lapas Sukamiskin di Kota Bandung. Tampak saat ini para simpatisan atau pendukung Anas Urbaningrum yang dijadwalkan bebas hari ini sudah menempati halaman depan Lapas Sukamiskin. Kebanyakan berbaju putih ya di antara mereka ini, dan juga ada penjagaan dari kepolisian. Dan di depan Lapas Sukamiskin ini sekarang terjadi kepadatan lalu lintas yang sangat padat. Ada beberapa ratus meter mungkin ya di depan Lapas Sukamiskin. Mungkin ini bertepatan juga dengan bubaran sekolah di sekitar Lapas Sukamiskin. Yuk kita turun, coba masuk ke dalam Lapas Sukamiskin. Nggak masuk sih, di halamannya aja paling. Karena di sini sudah tampak banyak sekali massa berbaju putih pendukung Anas Urbaningrum yang sebentar lagi bebas, dan dijadwalkan bebasnya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Cuaca saat ini berawan, semoga saja tidak ada kendala cuaca jelang ke pembebasan ini. Tampak juga anggota kepolisian dan media sudah siap menyambut kebebasan Anas Urbaningrum. Oke, sekian dulu, kita masuk dulu. Terima kasih. Oh ini ada bendera HMI di depan lapas Boccia. Oke, sekian, assalamualaikum. Ya baik, selamat siang Tribuners. Ya, saya sekarang berada di rumah orang tua Anas Urbaningrum, terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang yang akan bebas nanti siang. Ini di rumah orang tuanya di Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ya memang direncanakan setelah bebas nanti Anas akan langsung melakukan perjalanan darat menuju ke Blitar, rumah orang tuanya di Blitar. Anas akan sungkem kepada ibundanya Hajah Sriati, terus dilanjut buka bersama dan terawih di kediaman orang tuanya. Setelah itu baru sampai sahur juga. Nah, ini tidak ada aktivitas sebenarnya di rumah orang tua Anas menjelang kebebasan Anas. Hanya memang sudah berdiri tenda ini. Kalau tendanya memang sudah berdiri, tapi untuk aktivitas tidak ada. Ini pihak keluarga juga kemarin ada yang ke Bandung untuk menjemput Anas, ikut menjemput, dan yang di sini malah sahabat Anas yang ada. Tenda-tenda yang untuk acara besok mungkin. Jadi memang tidak ada maksudnya orang sedang sibuk masak atau apa, nggak ada. Hanya tenda yang berdiri. Nah, memang dijadwalkan Anas Urbaningrum setelah bebas, nanti perkiraan bebas sekitar pukul 2 sore langsung dia akan ada acara di sana, terus langsung ke
Blitar, perjalanan darat ke Blitar, dan diperkirakan nyampe Blitar itu besok Rabu sekitar pukul 11, maaf. Nah, ini suasana. Ini sahabat dan dari Polsek Serengat ke sini untuk Ini besok pun kalau kita gunakan jam 11 kan bisa mati bisa mundur. Iya. Apa hari malah mundur? ini nggak ada aktivitas. Berarti dari jam 9 harusnya malah maju, Mas. Mas maju. 9 malam ya dari malam. Iya. Soalnya kalau habis buka habis sahur terus nggak segera berangkat, Jadi bebas murni mas ya. murni sih. Nggak ada PP. Ya. Nggak Pak mungkin Toto, jam 11 pagi. sebentar, dikit aja. Maju kalau Ya, maju paling Pak Toto berarti ini jenengan sebagai wakil dari keluarga ya, karena memang kemarin adiknya Pak Ana Lutfi ikut jemput ke Bandung ya. Pak, persiapan di rumah orang tua Pak Anas ini menjelang apa? perang sarung itu bikin kok. Kebebasan ya, atau kunjungan Pak Anas setelah bebas apa saja Pak? Kemana Pak? Kalau yang sekarang disiapkan apa? Kalau Nggak ada ya sebenarnya. Nggak ada ini. Besok ini. Cuma tenda ini memang didirikan karena besok ada Ada terawih. buka bersama, dilanjut terawih ya sampai sahur. Jaga-jaga kalau hujan. Jaga-jaga kalau hujan. Tapi untuk misalkan masak atau apa itu nggak ada ya. Memang nggak ada di sini. Kelihatannya memang sepi ya. Kalau ini kan sudah berdiri sejak Sabtu Jumat kemarin ya. Iya. Itu nanti makannya kan pakai nasi kotak semua kan. Oh, oke. Cepat kalau Iya. prasmanan karena momennya itu kan buka bersama. Takutnya nanti malah kredit nanti. Oh ya, Kalau iya. kotak kan bisa dibagi di setiap tempat. Iya. Kalau Pak Anas memang bebas hari ini ya. Hari Itu ini, insya Allah. jam berapa? Terus perkiraan nanti setelah bebas itu apa yang dilakukan di sana? Terus ke Blitarnya kapan? Iya. Jadi siang nanti insya Allah jam 2 Mas Anas akan bebas dari lapas. Kemudian nanti di sana ada acara sambutan dari Kalapas sama Mas AU. Nah, setelah itu acara selesai diperkirakan jam 3-an Mas Anas bergerak bersama para sahabat-sahabat beliau menuju ke rumah makan untuk berbuka bersama. Sholat maghrib di situ, lanjut sama tarawih. Nah, setelah itu kemudian beliau balik ke Blitar. Langsung ke Blitar Langsung ke artinya ya. Blitar. Berarti Antar keluarga jemput istri anak berarti ikut langsung ke Bandung ya untuk Iya, ke. iya. Oke, berarti memang begitu bebas langsung tujuan pertamanya di rumah Di rumah beliau. ibu di sini ya, Sungkem itu. Terus setelah itu kan di sini ada acara nanti apa? Buka bersama besok. Terus salat raweh mungkin sampai sahur. Iya. Kamisnya itu langsung balik lagi ke Kamis itu Jakarta. beliau menghadiri undangan ada santunan Ya. satu simpatisan Di Ngelego itu ya. itu, iya. Iya. Setelah itu langsung balik lagi ke Balik lagi Jakarta ke ya. Jakarta. Oke. Kalau yang di sini nanti untuk buka bersama itu mungkin yang ada undangan, Mas? Tidak ada, Nggak ada. tidak ada. Hanya- Ya undangan pada para tetangga Tetangga, di sini sama teman-teman sekolahnya itu. Teman sekolah yang di Blitar ya, SMA Blitar. Oke, baik. Pak Toto, nama lengkapnya? Toto S. Afandi. Oke. Berarti selaku wakil dari keluarga ya. Kalau ibu Mohon maaf ini. iya. Posisinya, Iya. Memang nggak nganu ya. Baik, terima kasih. Hati-hati sahabat Anas Urbaningrum yang berada di rumah. Dia sebagai wakil untuk memberi statement kepada media ketika ada pertanyaan, karena adik kandung Anas, Ana Lutfi sekarang ikut jemput ke Lapas Sukamiskin Bandung. Baik, sementara itu laporan saya dari Blitar. Selamat siang. Guyup rukun, nggak pernah nilai tetangga itu macam, nggak pernah. Orangnya pokoknya baik, banyak yang suka sama Sanas itu. Iya, ini kalau
kan ada acara ya. Iya. Itu tetangga juga diundang untuk. Iya. Kapan Bu rencana? Mungkin nanti sore, kasih undangannya nanti sore. Soalnya tadi saya tanya Pak Topa itu katanya Acaranya? mau dikasih undangan. Acaranya Besok ya. Iya, besok. Iya. Berarti tetangga sini Iya, ikut ya. dikasih undangan. Kalau sekitar sini kan masih saudara semua ini. Iya. Kalau Ibu kenal, maksudnya kenal dekatnya kan dekat. Dekat, Oh, dekat dekat ya. sekali. Sebelum Mas Anas jadi Waktu sekolah sudah tahu. ya saya nyampe sini tuh masih Mas Anas itu masih kuliah di Surabaya. Oh, iya itu Masih sudah jadi, tahu ya. ketua HMI Iya. Surabaya. Oh, itu sudah kenal. Ya, saya udah di sini, saya juga dekat sama orang tuanya. Sama orang tuanya juga dekat ya. Iya. Bu Sriat. Jasriati. Iya. Bu kemarin tahu itu ketika apa dari keluarga atau ketika ada tenda didirikan itu atau seperti apa? Ya mungkin menyongsong datangnya Mas Anas itu loh, karena sudah lama ndak pulang, ndak ada acara, kan dulunya sering ada Sering acara ya? open house gitu. Open house ya. Waktu lebaran itu ada open house. Ya mungkin nanti waktu lebaran nggak ada open house, tapi Sekarang. cuma halal bihalal gitu aja. Bu, dengan Syukuran. kebebasan Mas Anas ini warga gimana Bu menanggapi? Warga Ya, sekitar sini. baik nggak ada yang nggak suka sama Mas Anas itu, soalnya Mas Anas itu orangnya baik, istrinya pun dengan tetangga itu juga baik, Oke. walaupun orang kota tapi juga apa ya, menanggapinya itu baik gitu loh. Oke. Iya. Tetangga disuruh rewang Bu. Ya enggak Ya. Oh, hanya undangan ya. Oh, catering langsung Iya, ya. catering. Jadi enggak Hanya undangan untuk hanya mengikuti undangan acara untuk ya. menjemput datangnya Mas Anas gitu. Terus aja. di sini. Oke. Ya mudah-mudahan lancar, enggak ada apa-apa. Iya. Dengan Bu siapa? Ini seropah. Bu Misropah. Miss Ropah ya. Iya. Iya, baik. Terima kasih Bu nggih. Iya, sama-sama. Semoga Nggih, lancar. ajar nggih. Nggih Bu, matur nuwun nggih. Sami. Tadi Bu Miss Ropah tetangga dari Pak Anas Urbaningrum di Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ya memang apa untuk acara buka bersama dan tarawih bersama di rumah orang tua Anas Urbaningrum ketika bebas nanti itu kebanyakan dari tetangga kanan kiri ini dan mungkin teman sekolah Anas Urbaningrum. Dan mungkin juga para sahabat-sahabat Anas yang apa HMI maupun PPI dan beberapa koleganya. Nah, belum tahu nih tadi perwakilan dari keluarga Totok S. Avandi juga belum tahu siapa saja yang akan datang, tapi yang jelas yang diundang itu untuk acara buka bersama besok itu tetangga dan teman-teman SMA. Nah, ini dari Polsek Serengat juga mantau ke lokasi untuk mungkin besok itu kedatangannya seperti apa, apakah ada rombongan, jadi perlu antisipasi juga dari Polsek untuk kegiatan. Kalau di rumahnya memang sepi. Ya, baik, sementara itu laporan saya dari Blitar. Selamat siang.
Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan Syarif. Kali ini melaporkan dari depan Lapas Sukamiskin di Kota Bandung. Tampak saat ini para simpatisan atau pendukung Anas Urbaningrum yang dijadwalkan bebas hari ini sudah menempati halaman depan Lapas Sukamiskin. Kebanyakan berbaju putih ya di antara mereka ini, dan juga ada penjagaan dari kepolisian. Dan di depan Lapas Sukamiskin ini sekarang terjadi kepadatan lalu lintas yang sangat padat. Ada beberapa ratus meter mungkin ya di depan Lapas Sukamiskin. Mungkin ini bertepatan juga dengan bubaran sekolah di sekitar Lapas Sukamiskin. Yuk kita turun, coba masuk ke dalam Lapas Sukamiskin. Nggak masuk sih, di halamannya aja paling. Karena di sini sudah tampak banyak sekali massa berbaju putih pendukung Anas Urbaningrum yang sebentar lagi bebas, dan dijadwalkan bebasnya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Cuaca saat ini berawan, semoga saja tidak ada kendala cuaca jelang ke pembebasan ini. Tampak juga anggota kepolisian dan media sudah siap menyambut kebebasan Anas Urbaningrum. Oke, sekian dulu, kita masuk dulu. Terima kasih. Oh ini ada bendera HMI di depan lapas Kucian. Oke, sekian. Assalamualaikum. Ya baik, selamat siang Tribuners. Ya, saya sekarang berada di rumah orang tua Anas Urbaningrum, terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang yang akan bebas nanti siang. Ini di rumah orang tuanya di Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ya memang direncanakan setelah bebas nanti Anas akan langsung melakukan perjalanan darat menuju ke Blitar, rumah orang tuanya di Blitar. Anas akan sungkem kepada ibundanya Hajah Sriati, terus dilanjut buka bersama dan terawih di kediaman orang tuanya. Setelah itu baru sampai sahur juga. Ya, ini tidak ada aktivitas sebenarnya di rumah orang tua Anas menjelang kebebasan Anas. Hanya memang sudah berdiri tenda ini. Kalau tendanya memang sudah berdiri, tapi untuk aktivitas tidak ada. Ini pihak keluarga juga kemarin ada yang ke Bandung untuk menjemput Anas, ikut menjemput, dan yang di sini malah sahabat-sahabat Anas yang ada. Tenda-tenda yang untuk acara besok mungkin. Jadi memang tidak ada maksudnya orang sedang sibuk masak atau apa, nggak ada. Hanya tenda yang berdiri. Nah, memang dijadwalkan Anas Urbaningrum setelah bebas, nanti perkiraan bebas sekitar pukul 2 sore langsung dia akan ada acara di sana, terus langsung ke
Blitar, perjalanan darat ke Blitar, dan diperkirakan nyampe Blitar itu besok Rabu sekitar pukul 11, maaf. Nah, ini suasana. Ini sahabat dan dari Polsek Serengat ke sini untuk Ini besok pun kalau kita jenengan jam 11 kan bisa bisa mundur. Iya. Apa hari malah mundur. ini nggak ada aktivitas. Berarti dari jam 9 harusnya malah maju, Mas. Mas maju. 9 malam ya dari Malam. Iya. Soalnya kalau habis buka habis sahur terus nggak segera berangkat, Itu bebas murni mas ya. murni sih. Nggak ada PP. Ya. Pak Toto, sebentar, dikit aja. Ya, Pak Toto berarti ini jenengan sebagai wakil dari keluarga ya, karena memang kemarin adiknya Pak Ana Lutfi ikut jemput ke Bandung ya. Pak, persiapan di rumah orang tua Pak Anas ini menjelang apa? perang sarung itu Kebebasan ya, atau kunjungan Pak Anas setelah bebas apa saja Pak? Kalau yang sekarang disiapkan apa? Kalau Nggak ada ya sebenarnya. nggak ada ini. Cuma tenda ini memang didirikan karena besok ada Ada terawih. buka bersama, dilanjut terawih ya sampai sahur. Jaga-jaga kalau hujan. Jaga-jaga kalau hujan. Tapi untuk misalkan masak atau apa itu nggak ada ya. Memang nggak ada di sini. Kelihatannya memang sepi ya. Kalau ini kan sudah berdiri sejak Sabtu Jumat kemarin ya. Iya. Itu nanti makannya kan pakai nasi kotak semua kan. Oh, oke. Cepat kalau Iya. prasmanan karena momennya itu kan buka bersama. Takutnya nanti malah kredit nanti. Oh ya, Kalau iya. kotak kan bisa dibagi di setiap tempat. Ya, kalau Pak Anas memang bebas hari ini ya. Hari Itu ini, insya Allah. jam berapa? Terus perkiraan nanti setelah bebas itu apa yang dilakukan di sana? Terus ke Blitarnya kapan? Iya. Jadi siang nanti, insya Allah jam 2 Mas Anas akan bebas dari lapas. Kemudian nanti di sana ada acara sambutan dari Kalapas sama Mas AU. Nah, setelah itu acara selesai, diperkirakan jam 3-an Mas Anas bergerak bersama para sahabat-sahabat beliau menuju ke rumah makan untuk berbuka bersama. Salat maghrib ke situ, lanjut sama tarawih. Nah, setelah itu kemudian beliau balik ke Blitar. Langsung ke Blitar Langsung ke artinya ya. Blitar. Berarti Antar keluarga jam istri anak berarti ikut langsung ke Bandung ya untuk Iya, ke. iya. Oke, berarti memang begitu bebas langsung tujuan pertamanya di rumah Di rumah beliau. ibu di sini ya, Sungkem itu. Terus setelah itu kan di sini ada acara nanti apa? Buka bersama besok, terus salat raweh mungkin sampai sahur. Iya. Kamisnya itu langsung balik lagi ke Kamis itu Jakarta. beliau menghadiri undangan ada santunan salah Ya, satu simpatisan di Ngelego itu ya. itu, iya. Iya. Setelah itu langsung balik lagi ke Balik lagi Jakarta ke ya. Jakarta. Oke. Kalau yang di sini nanti untuk buka bersama itu mungkin yang ada undangan, Mas? Tidak ada, Nggak ada. tidak ada. Hanya Ya undangan pada para tetangga tetangga, di sini sama teman-teman sekolahnya itu. teman sekolah yang di Blitar ya, SMA Blitar. Oke, baik. Pak Toto, nama lengkapnya? Toto S. Avandi. Oke. Berarti selaku wakil dari keluarga ya. Kalau ibu Mohon maaf ini. iya. Isinya, Iya. Memang nggak nganu ya. Baik, terima kasih. Hati-hati sahabat Anas Urbaningrum yang berada di rumah. Dia sebagai wakil untuk memberi statement kepada media ketika ada pertanyaan karena adik kandung Anas, Ana Lutfi sekarang ikut jemput ke Lapas Sukamiskin Bandung. Baik, sementara itu laporan saya dari Blitar. Selamat siang. Guyub rukun, nggak pernah nilai tetangga itu macam, nggak pernah. Orangnya pokoknya baik, banyak yang suka sama Sanas itu. Iya, ini kalau
kan ada acara ya. Iya. Itu tetangga juga diundang untuk. Iya. Kapan Bu rencana? Mungkin nanti sore, kasih undangannya nanti sore. Soalnya tadi saya tanya Pak Topa itu katanya Acaranya? mau dikasih undangan. Acaranya besok. Besok ya. Iya, besok. Iya. Berarti tetangga sini di Iya, ikut ya. dikasih undangan. Kalau sekitar sini kan masih saudara semua ini. Iya. Kalau Ibu kenal, maksudnya kenal dekatnya kan dekat. Dekat, sama- Oh, dekat dekat ya. sekali. Sebelum Mas Anas jadi Waktu sekolah sudah tahu. ya saya nyampe sini tuh masih Mas Anas itu masih kuliah di Surabaya. Oh, ya itu sudah Jadi tahu ya. ketua HMI Iya. Surabaya. Oh, itu sudah kenal. Ya, saya udah di sini, saya sudah dekat sama orang tuanya. Sama orang tuanya juga dekat ya. Iya. Bu Sriat. Jasriati. Iya. Bu kemarin tahu itu ketika apa dari keluarga atau ketika ada tenda didirikan itu atau seperti apa? Ya mungkin menyongsong datangnya Mas Anas itu loh, karena sudah lama ndak pulang, ndak ada acara, kan dulunya sering ada Sering acara ya? open house gitu. Open house ya. Waktu lebaran itu ada open house. Ya mungkin nanti waktu lebaran nggak ada open house, tapi Sekarang. cuma halal bihalal gitu aja. Bu, dengan Syukuran. bebasan Mas Anas ini warga gimana Bu menanggapi? Warga Ya, sekitar sini. baik nggak ada yang nggak suka sama Mas Anas itu, soalnya Mas Anas itu orangnya baik, istrinya pun dengan tetangga itu juga baik, Oke. walaupun orang kota tapi juga apa ya, menanggapinya itu baik gitu loh. Oke. Iya. Tetangga disuruh rewang Bu? Ya enggak Enggak ya. Oh, hanya undangan ya. Oh, catering langsung Iya, ya. catering. Jadi enggak Hanya undangan untuk hanya mengikuti undangan acara untuk ya. menjemput datangnya Mas Anas gitu Terus aja. di sini. Oke, Ya mudah-mudahan lancar, enggak ada apa-apa. Iya. Dengan Bu siapa? Miss Ropa. Bu Miss Miss Ropa. Ropah ya. Iya. Iya, baik. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Semoga Nggih, lancar. ngajar nggih. Oke Bu, matur nuwun nggih. Sami. Tadi Bu Miss Ropah tetangga dari Pak Anas Urbaningrum di Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ya memang apa untuk acara buka bersama dan tarawih bersama di rumah orang tua Anas Urbaningrum ketika bebas nanti itu kebanyakan dari tetangga kanan kiri ini dan mungkin teman sekolah Anas Urbaningrum. Dan mungkin juga para sahabat-sahabat Anas yang apa HMI maupun PPI dan beberapa koleganya. Tapi belum tahu nih tadi perwakilan dari keluarga Totok S. Avandi juga belum tahu siapa saja yang akan datang. Tapi yang jelas yang diundang itu untuk acara buka bersama besok itu tetangga dan teman-teman SMA. Ini dari Polsek Serengat juga mantau ke lokasi untuk mungkin besok itu kedatangannya seperti apa, apakah ada rombongan, jadi perlu antisipasi juga dari Polsek untuk kegiatan. Kalau di rumahnya memang sepi. Ya, baik, sementara itu laporan saya dari Blitar. Selamat siang.
Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan Syarif. Kali ini melaporkan dari depan Lapas Sukamiskin di Kota Bandung. Tampak saat ini para simpatisan atau pendukung Anas Urbaningrum yang dijadwalkan bebas hari ini sudah menempati halaman depan lapas. Cek 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 cek. Tes 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 tes. Bismillah Bismillah. Bismillah Bismillah Bismillah. Rem keberapa ini? Yang terus. Di sini kan. Media kan. Kita jadi media. Tapi kan Badantar untuk maju ke dekat arena Si, arah imigrasi. Mau kan megang udah
Jadi itu udah mulai deh. Bang ini anak Bang, adanya oh udah. Dari depan. Apakah ada penyambutan dulu atau Pak ada dari nanti paling nanti kurang nggak tahu ya. Kemarin Pak masih keluar masuk ke sini kan. Baru penyambutan. Tapi mereka udah tolong jadi bodoh di dua ya. Penyambutan sebelum pagi. Sampai ini sebelum berarti penyambutan mereka dulu ya, baru panasan. Ini tentu sampai aja di sana. Biar nanti si Boji ngusut dari tambahin. Jadi buat. Bentar. Gitu ya. Gimana? Yang beberapa yang masih di sana disuruh ke sini. Diminta bendera aja. Itu yang mau bener 2 layar. Mau bener 2 layar. Nanti ini kan dibuka 2. Yang belakang itu. Oh ya. Kita tidak boleh berkuis. Ini boleh nggak? Di sini boleh nggak? Cik. Ini disuruh sama itu ke sini. Cik. Bendera di situ namanya. Enggak ngalangin media lah. Agak samping itu makanya. Berarti sini aja kiri kanan aja. Pas udah naik baru. Naik baru di belakang. Jadi di mana? Ya, sebelah kiri di sini. Tes. Bismillah. Baru dark well ya? Dark well ya? Bisa banget buat demo. Apalagi ini longgar banget, sangat Bismillah. Punya. sampai kita yang dari pasangan luar. Mantap. Jumlah.
Abdul. Abang dulu aja. Tes. Untuk teman-teman HMI yang masih ada di luar area, untuk teman-teman HMI yang masih ada di luar, mohon segera merapat ke arena panggung. Yang menggunakan atribut HMI Gordon atau Moods bisa membantu menjadi border lapis kedua. Dan yang menggunakan panji-panji atau bendera HMI juga boleh merapat ke area panggung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Anas Daulah untuk keadilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Anas pulang untuk keadilan. Sik, tes 1 2, sik. Tes 1 2, sik. Tes. Bismillah. Cek. Cek. Tes. Tola al-badaru alaina min saniyatil wada. Yang keras. Wajib syukru alaina madalillaida. Baru depan dekat ke lembung random Sik, tes. Ya, sik. Tes 1 2, sik. Bismillah, bismillah. Depan
Yang untuk tim pengaman yang pakai rompi ya. Teman-teman sebelah kanan saya agak mundur, lagi, ya, lagi, oke. Kita nanti kan di belakang sini. Iya, Pak, yang di depan sini. Oh, ke sana. Bisa. Disambung aja sama gue berdua, sama dua. Makanya gue ditahan aja. Cek. Ini untuk teman-teman, untuk dinamisasi, ada mungkin ya sambutan untuk Mas Anas. Tolong diikuti ketika nanti Mas Anas keluar. Harap teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kawan-kawan, untuk menyandungkan sholawat Tolal Badru, penyambutan untuk Mas Anas. Kemudian dilanjut, ada satu yel-yel yang khas dari kami. Mungkin Ramdan bisa memperagakan untuk cek ikuti. Para adinda kader HMI masih semangat? Para kakanda sini masih semangat? Kalau masih semangat harus dites dulu suaranya, betul? Nah, suara saya mungkin kalau para adinda, teman-teman kader HMI masih ngeh dengan yel-yel ini. Saya contohkan pertama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Anas pulang untuk keadilan. Bisa diikuti.
Oke. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Anas Pulang untuk keadilan. Sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Anas. Bentar ya. Ini jangan sampai gara-gara puasa suara teman-teman ini nggak keluar. Malu kita, betul? Coba angkat tangan dulu, yang nggak puasa suaranya harus paling kencang. Saya mohon dengan hormat kepada teman-teman kader AMI, kepada senior-senior untuk kita sama-sama. Karena yel-yel ini akan kita nyanyikan secara serentak, secara lantang, ketika Mas Anas keluar dari pintu di sana. Kira-kira itu. Baik. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Anas pulang Untuk keadilan. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Anas pulang untuk keadilan. Nanti setelah yel yang barusan dilanjut kita untuk merefleksi kita semua untuk menyanyikan himne HMI secara hikmat. Lalu kemudian nanti bisa dilanjut oleh yel yang lain mungkin. Nanti teman-teman silakan. Cek. Untuk bordering 2 tolong semua berkumpul di depan podium. Handphone warna merah. Kita langsung merapat. Bordering 2 menggunakan handphone warna merah. Boleh merapat. 2, pada ambil posisi. Karena gladi akan segera dimulai. Ingat waktu sudah menunjukkan pukul 12.20. Dari 2 tolong masuk di Iya. Didikannya. Hah? Jam 2? Jam 2. Agak Mas Rama. Jam 2 kan? Yang untuk tim pengaman yang pakai rompi ya? Teman-teman sebelah kanan saya agak mundur, mundur, lagi, ya, lagi, oke.
gitu nanti pas seperti di belakangnya. Iya, Pak, yang di depan sini. Oh, ke sana. Bisa. Jadi disambung aja sama border 2, nomor 2. Makanya gue ditata aja. Untuk teman-teman, untuk dinamisasi, ada mungkin ya sambutan untuk Mas Anas. Tolong diikuti ketika nanti Mas Anas keluar. Harap teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kawan-kawan, untuk menyandungkan sholawat Tolal Badru, penyambutan untuk Mas Anas. Kemudian dilanjut, ada satu yel-yel yang khas dari kami. Mungkin Ramdan bisa peragakan untuk cek ikuti. Para adinda kader HMI masih semangat? Para kakanda sini masih semangat? Kalau semangat harus dites dulu suaranya, betul? Nah, suara saya mungkin kalau para adinda, teman-teman kader HMI masih ngeh dengan yel-yel ini. Saya contohkan pertama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Anas pulang untuk keadilan. Bisa diikuti? Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Anas pulang untuk keadilan. Sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Anas. Bentar ya. Ini jangan sampai gara-gara puasa suara teman-teman ini nggak keluar. Malu kita, betul? Coba angkat tangan dulu, yang nggak puasa suaranya harus paling kencang. Saya mohon dengan hormat kepada teman-teman kader HMI, kepada senior-senior untuk kita sama-sama. Karena yel-yel ini akan kita nyanyikan secara serentak, secara lantang, ketika Mas Anas keluar dari pintu di sana. Kira-kira itu. Baik. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Anas pulang untuk keadilan. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Anas pulang untuk keadilan. Nanti setelah yel yang barusan dilanjut kita untuk merefleksi kita semua untuk menyanyikan himne HMI secara hikmat. Lalu kemudian nanti bisa dilanjut oleh yel yang lain mungkin. Nanti teman-teman silakan. Cek. Untuk borderi 2 tolong semua berkumpul di depan podium. Pin warna merah, kita langsung merapat. Borderi 2 menggunakan pin warna merah. Boleh merapat.
pada ambil posisi karena gladi akan segera dimulai. Ingat waktu sudah menunjukkan pukul 12.20. Dari dua tolong masuk di abang ya. Iya. Pendidikan ya. Hah? Jam 2? Jam 2? Agak masih lama. Jam 2 kan? Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin jelang pembebasan Anas Urbaningrum pada pukul 2 siang nanti. Saat ini tengah dirangkai panggung atau mimbar yang akan dijadikan orasi jelang kebebasannya. Para partisipan dari himpunan mahasiswa HMI setelah datang di Lapas Sukamiskin. Dikatakan sebelumnya pada pukul 12 siang akan banyak partisipan yang hadir. Terlebih Anis sendiri akan bebas pada pukul 2 siang. Yuk mari kita lihat kembali mimbar yang akan dijadikan orasi oleh Anies Baswedan. Haris mana Haris? Ada? Makanya media kurang nggak? Nggak untuk media. Dekatan nggak? Terlalu dekat ya? Terlalu dekat nggak? Mundur dikit aja. Oh, mundurin dikit. Pakai sini aja.
ya Tribuners, tunggu secara live informasi yang akan disampaikan di Lapas Sukamiskin. Dari Bandung, Jawa Barat, saya Nafisa melaporkan. Saya sendiri sebenarnya kalau agenda hari ini bersifat pribadi kalau saya, karena pertemanan lama saja, ini sahabat lama sejak tahun 90-an, dan malah sempat ikut kontestasi bareng-bareng di Kongres HMI. Cuma saya kalah. Jadi jobnya waktu ketemu itu Anas bilang saya tidak terlalu serius di Kongres HMI. Ya saya bilang kalau serius saya sekarang suka miskin, gitu kan. Jadi ini agenda pribadi kalau saya tidak terkait dengan siapapun. Karena itu baju saya juga biru, putih. Yang jelas memang pertama saya menyambut dengan rasa suka cinta ya. Karena bagi saya setiap orang yang masuk penjara itu harus berhenti dari stigma. Karena kan tujuan pemidanaan itu kan adalah untuk rehabilitasi perilaku dan reintegrasi. Jadi kalau sudah berhasil rehabilitasi maka dia harus berintegrasi dengan masyarakat. Nah, jadi sudah tidak lagi ada istilah penjeraan murni ya. Dia membuat sekedar kapok, sekedar dia dihukum, tapi harus kembali kepada masyarakat. Dan saya menyambut dengan sukacita, ini sahabat lama saya. Kedua, tentu saja lepas dari apapun saya memberikan semacam apresiasi atau penghargaan bahwa dia memang sudah melakukan, sudah menempuh hukuman dan berperilaku baik. Saya sebagai guru besar di bidang hukum paham betul bahwa kalau misalnya tidak bermasalah di penjara di LP, maka dia akan memperoleh beberapa keringanan sehingga bisa keluar. Dan yang ketiga barangkali saya harus mengatakan ini bulan puasa dan ini bulan kita akan berkah itu juga dirasakan oleh Anas keluar dari lapas. Itu yang paling penting. Jadi ini agenda saya pribadi, agenda pribadi. Ya cukup ya. Salah di pengadilan, tentu itu ruang perdebatan yang bisa kita diskusikan. Tetapi yang hadir di sini kan bukanlah orang-orang yang tidak bisa berpikir. Mereka orang-orang yang bisa berpikir, bisa menganalisa, bisa mengkaji apa yang terjadi di dunia. Sehingga mereka meyakini korban kriminalisasi pada masa ini tentu harus dilawan. Hanya bentuk perlawanannya apa, kita tunggu dari sini. Jadi setelah ini agendanya apa? Habis ini rencananya buka puasa bersama nanti ya. Habis itu ke Blitar, mungkin saya akan bisa ikut juga ke Blitar, Pak Bandung juga ikut, Pak Sekjen mungkin akan ikut menemani dia ke Jawa Darat. Mungkin nanti di sana kan lebih intens bisa diskusi kan gitu ya. Sejauh ini udah ada apa aja Pak yang dikomunikasikan sama Pak terkait dengan setelah keluar ini? Yang pasti yang harus saya garis bawahi begini loh ya. Ada dibangun narasi seakan Pak Anas itu keluar akan membalas dendam. Gitu ya. Saya klarifikasi di sini, beliau keluar tidak akan istilahnya dendam dengan siapapun, tidak. Karena bukan karakter beliau dendam. Tetapi bahwa beliau nanti keluar secara perlahan tapi pasti akan menjelaskan apa yang terjadi, apa yang menimpa beliau itu akan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena ikhtiar berjuang mencari keadilan ini kan perlu waktu yang panjang, tidak mudah. Tetapi yang paling gampang diingat publik ya, satu hal yang paling gampang diingat publik, karena kita semua menyaksikan waktu itu bahwa ketika Mas Anas ditersangkakan itu karena menerima gratifikasi mobil Harrier dalam mega proyek Hambalang. Semua teman-teman ingat itu kan? Ya. Dalam putusan PK disebutkan itu tidak terbukti. Nanti silakan cek putusan PK. Karena itu kalau waktu itu Mas Anas mengatakan 1 rupiah
Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas, itu sudah dijawab dalam putusan PK bahwa itu tidak terbukti. Mas Anas terbukti disebutkan di sana kenapa tetap beliau dihukum karena melakukan korupsi berkelanjutan dan tindak pidana pencucian uang berulang kali. Tetapi tidak ada perincian di mana korupsi itu dan di mana TPPU itu, berapa korupsi A, B, C, D itu tidak ada. Pokoknya gelondongan begitu. Inilah yang kita baca sebagai bagian kriminalisasi. Sehingga kalau misalnya BW hari ini bicara Novel Baswedan, hari ini bicara Abraham Samad, beberapa waktu yang lalu juga bicara bahwa itu buktinya dia dihukum, berarti dia salah, maka mari kita duduk bersama secara hukum, kita baca bareng-bareng. Anda tersangkakan AU sebagai penerima gratifikasi mobil Harrier, sehingga dia kehilangan jabatan sebagai ketua umum, tapi kemudian dia dihukum untuk kasus yang berbeda, dan itu pun tidak jelas. Karena yang saya tahu korupsinya harus jelas, di kementerian mana, lembaga mana, berapa jumlahnya, bagaimana caranya, dan lain sebagainya. Di putusan PK itu tidak muncul. Saya kira itu hal yang kecil untuk mengetahui bahwa AU dikriminalisasi. Kalau selama ini AU ada di dalam tidak bisa menjelaskan itu, mudah-mudahan nanti ketika beliau keluar, beliau pelan-pelan bisa menjelaskan. Jadi kalau beliau menjelaskan kemudian ada terserempet, ada tersebut, itu bukan karena kehendak beliau, tetapi murni karena memang ada oknum-oknum pelaku yang ada di sekitar itu. Gitu. Saya kira itu ya. Pak Andi Arief kan bilang kalau Anas harus minta maaf ke MSB. Setelah itu apa akan dilakukan Pak Anas? Tunggu, waktu teman-teman wawancara sama Pak Andi Arief, posisi beliau lagi sehat-sehat aja apa bagaimana? Nah, biasanya kan beliau sering sebelumnya kan ada bagaimana gitu ya. Tapi prinsipnya begini, kalau Mas Andi Arief mengatakan seperti itu, maka saya minta Mas Andi Arief menyampaikan ke Pak SBY. Sebaiknya Pak SBY minta maaf sama Pak Anas. Ya, Pak SBY minta maaf kepada Mas Anas atas. Halo, selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin menjelang kebebasan Anas Urbaningrum. Bisa dilihat dari Halo, selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin menjelang kebebasan Anas Urbaningrum. Bisa dilihat dari jauh nampak partisipan maupun media mendekati pintu keluar di mana Anas akan keluar pada siang hari ini. Lantunan sholawat terus dilantunkan oleh para partisipan yang hadir sejak tadi. Inilah suasana partisipan Anas di Lapas Sukamiskin. Para partisipan Anas sendiri, maksud saya, menggunakan baju berwarna putih, di mana masing-masing dari baju tersebut Siap saji. Wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh ketua umum cabang se-Jawa Timur untuk menjemput dosa kami semua atas kesalahan yang pernah kami perbuat, atas kealpaan yang pernah kami lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari kezaliman, dan jika kezaliman itu menimpa kami, jauhkanlah kezaliman itu dari diri kami, dan tuntunlah kami semua dari perbuatan-perbuatan yang jauh dari kezaliman. Rabbana
adkhilna mudkhalasih wa akhrijna mukhrajasih waj'al lana min ladunka sultanan nasir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami golongan hamba-hamba-Mu yang baik, yang jujur, yang objektif, dan jauhkanlah kami dari kelompok-kelompok hamba-hamba-Mu yang tidak jujur, yang zalim dan tidak objektif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakanlah ya Allah kepada kami kedamaian, ketentraman di dunia dan kedamaian di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pemberian buku simbolik, buku Nelson Mandela yang diberikan oleh Bapak Saan Mustafa. Yang kedua, pemberian buku secara simbolik, buku Ibu Anwar Ibrahim yang akan disampaikan oleh Gede Pasek Suardiko. Buku yang kedua, buku Anwar Ibrahim diserahkan oleh Gede Pasek Suardiko. Saya sengaja menyiapkan buku tentang Anwar Ibrahim karena AI ini lama di penjara juga, tetapi akhirnya hari ini menjadi Perdana Menteri di Malaysia, saudara serumpun kita. Hari ini saya berikan buku AI ini, semoga AU di Indonesia bisa mengikuti jejak beliau. Baca ya Mas ya, dengan baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mas Anas pulang. Selamat siang Tribuners, saat ini Anas Urbaningrum telah sedang berjalan menuju penjemputan untuk keluar dari Lapas Sukamiskin. Sejak tadi sholawat maupun lagu himne dari para HMI maupun para partisipan, bahkan lagu Indonesia Raya terus dikumandangkan sekitar Lapas Sukamiskin. Bisa terlihat Tribuners, banyak awak media maupun simpatisan yang mengelilingi Anas Urbaningrum menjelang kepulangannya.
Bang, nanti bentuk barisan kita. Siap. مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاك الحسين مرحبا Mohon sekali lagi saudara-saudara sekalian, mohon bersabar. Tampaknya Mas kalau barengnya Pak. Berangkat Bang, ke sana? Iya, tapi aku mau ke ini dulu, ada cerita lagi gitu ya. Mas Anas. Iya, Mas Anas.
Selamat siang Tribuners, saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin di Jalan Aha Nasution. Hari ini pukul 1:30 lebih tadi, Anas Urbaningrum telah bebas dari penjara Lapas Sukamiskin. Kondisi lalu lintas sendiri terpantau padat merayap. Terpantau para simpatisan dari Anas Urbaningrum telah meninggalkan Lapas Sukamiskin untuk membersamai Anas di rumah makan Ponyo di Jalan Cinunuk. Namun Tribuners, tidak sedikit simpatisan yang masih ada di Lapas Sukamiskin. Simpatisan sendiri telah hadir di Lapas Sukamiskin sejak pagi hari. Simpatisan dari Anas sendiri memakai baju berwarna putih. Oh iya, gerbang biru. Ada kakak Ronggo loh. Awas ya. Pinggir. Dari Bandung, Jawa Barat, saya Nafisa melapor. Itu saya kira kita jujur, kita ingin mengikuti jejak saudara serumpun kita di Malaysia, di mana Malaysia itu pada zaman dulu juga bagian pada Nusantara. Jadi kami membawa simbol itu dan disambut oleh Mas Anas dalam pidatonya itu sudah nyambung ya. Artinya apa? Beliau akan kembali aktif berbicara tentang keindonesiaan, itu berarti aktif di politik. Yang kedua, tentu kita sudah siapkan kendaraan untuk beliau bisa berkiprah lebih maksimal. Artinya apa? Kalau di Malaysia Anwar Ibrahim dengan Partai Pakatan harapannya bisa bangkit kembali, maka kami siapkan Partai Kebangkitan Nusantara yang kebetulan dapat nomor urut 9 yang merupakan nomor kecintaan yang pada masa itu dikuasai oleh pihak lain, hari ini sudah diberikan kepada Mas Anas. Saya kira ini simbol juga
bahwa pulung keberkahan ke depan memang ada di Mas Anas. Sekalipun Mas Anas dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Tidak masalah, masih ada jalan Tuhan yang di dalam pengabdian dalam politik kan tidak mesti dalam jabatan. Beliau hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan diri itu yang dicabut, tetapi hak berserikat berkumpul beliau dilindungi oleh konstitusi, dan berserikat berkumpul termasuk juga di dalam berorganisasi partai politik, sehingga tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghalangi beliau untuk aktif di politik. Yang hari ini dihalangi adalah untuk mencalonkan diri, tapi kan pemikiran ini kan tidak mesti harus menjabat. Pemikiran ini bisa mewarnai dinamika demokrasi. Artinya sudah tidak terbantahkan lagi bahwa sosok Anas Urbaningrum akan kembali dalam gelanggang politik 2024. Beliau ikut mewarnai. Saya kira biar tidak hari ini politik kita kan isinya hanya survei orang A, B, C, D saja. Tidak pernah bicara tentang ide gagasan kebangsaan ke depan seperti apa. Coba kita lihat, dalam beberapa bulan ini isinya hanya hasil lembaga survei yang berbeda-beda satu sama lain. Dan itu tidak mencerdaskan sekali karena tidak ada adu ide gagasan antar pemimpin nasional. Mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Anas bisa memberikan pancingan dengan ide-ide gagasan beliau, karena beliau tidak boleh maju, berarti ide gagasan itu bisa memancing dialektika kebangsaan. Sehingga ke depan demokrasi kita mulai dengan demokrasi ide gagasan. Bisa dipastikan nama Anas akan kembali paling tidak menjadi topik pembicaraan dalam politik 2024. Terima kasih sekali lagi. Halo, selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin menjelang kebebasan Anas Urbaningrum. Bisa dilihat dari jauh nampak partisipan maupun media mendekati pintu keluar di mana Anas akan keluar pada siang hari ini. Lantunan sholawat terus oleh para partisipan yang hadir sejak tadi. Inilah suasana partisipan Anas di Lapas Sukamiskin. Maksud saya menggunakan baju berwarna putih, di mana masing-masing dari baju tersebut bertuliskan dukungan untuk Anas dengan beraneka ragam model baju. Tidak hanya partisipan Tribuners, namun para masyarakat umum sendiri menyaksikan pembebasan Anas Urbaningrum di Lapas Sukamiskin. Mohon bersabar. Mohon bersabar. Para masyarakat sendiri menyaksikan dari jauh pembebasan Anas Urbaningrum. Mohon bersabar. Ya. Dari untuk menahan diri, kepada para sahabat untuk menahan diri dengan kondusif. Mohon tenang. Sekali lagi berharap kepada kawan-kawan semua, kepada saudara-saudara dari Bandung, Jawa Barat, saya Nafisah melaporkan. Ya. Dan kesiapan pos pengaman 57 seperti apa? Baik, kami dari Polres Karawang sudah menyiapkan pos PAM di KM 57 bergabung bersama Polda Jawa Barat. Jadi untuk Polres Karawang sendiri kami menyiapkan pos di rest area 57, dan juga fasilitasnya adalah pertama kita menyiapkan tempat beristirahat yang pastinya itu, kemudian ada tempat laktasi, kemudian ada musola, kemudian ada tempat pijat gratis, taman baca, dan juga ada wifi gratis. Nah, ini kita siapkan untuk masyarakat yang melintas ke Kabupaten Karawang yang akan menuju ke arah Jawa. Jadi untuk Polres Karawang yang kita siapkan seperti itu. Nanti ada pengaturan buka tutup kan? Buka tutup rest area kami akan menyesuaikan dari volume kendaraan. Ketika nanti sudah mulai padat, kami akan koordinasi dengan pemilik rest area, akan kami lakukan buka tutup.
Kapasitasnya berapa nih di 57? Kapasitasnya kurang lebih kendaraan untuk R4 itu sekitar 1000. Karena untuk 73 sudah tidak digunakan pada saat operasi nanti, sehingga untuk yang biasanya cuma 600 nanti akan mencapai 1000 untuk kendaraan kecil. Ada jam waktu istirahat ya, dan maksudnya buat batasan pemudik? Baik, hasil koreksi kami dengan rest area, jadi untuk batasan waktu kami maksimalkan 30 menit. Setelah itu teman-teman dari rest area akan mengarahkan untuk lebih dipercepat, dan juga CB takeaway kita tidak menyiapkan makanan-makanan yang lama. Kalau yang di takeaway adalah yang siap saji. Ini adalah salah satu persiapan yang dilakukan oleh Polres Karawang untuk pengamanan di 57. Nanti banyak fasilitas untuk menyambut pemudik yang ingin beristirahat di rest area 57. Nah, demikian Tribunnews laporan dari Karawang. Minal afati wa nikmah wa min hammi wa min ummah bi'alil badri ya Allah. Salatullah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Halo, selamat siang. Saat ini saya berada di halaman Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Kota Bandung. Menjelang detik-detik kebebasan Anas Urbaningrum, masa dari berbagai kelompok kian berdatangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kebanyakan dari PMI dan juga Partai Kebangkitan Nusantara. Kepada yang saya hormati senior-senior, mereka siap menyambut kebebasan Anas Urbaningrum dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin yang turut hadir yang rencananya akan keluar dari lapas pukul 14 waktu Indonesia Barat hari ini. Mas Anas Urbaningrum sini tampak ada ratusan massa dari berbagai kelompok simpatisan Anas, dari mulai yang mengenakan pakaian putih sampai hijau dan oranye. Kemerdekaan ini bukanlah diberikan. Kemerdekaan ini adalah diperjuangkan. Diperjuangkan melalui proses-proses kebenaran, proses-proses keadilan, dan proses-proses di mana Mas Anas tetap teguh, tetap santun, membalas. Ini tampak massa lainnya memasuki halaman lapas. Kezaliman rezim pada saat itu. Selamat datang senior-senior sahabat Anas Urbaningrum. Tepuk tangan.
Dan masa terus berdatangan. Kami keluarga besar HMI Jawa Timur bersepakat dengan seluruh ketua umum cabang se-Jawa Timur untuk menjemput dosa anak-anak bangsa, dosa kami semua atas kesalahan yang pernah kami perbuat, atas kealpaan yang pernah kami lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari kezaliman, dan jika kezaliman itu menimpa kami, jauhkanlah kezaliman itu dari diri kami, dan tuntunlah kami semua dari perbuatan-perbuatan yang jauh dari kezaliman. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami golongan hamba-hamba-Mu yang baik, yang jujur, yang objektif, dan jauhkanlah kami dari kelompok-kelompok hamba-hamba-Mu yang tidak jujur, yang zalim dan tidak objektif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakanlah ya Allah kepada kami kedamaian, ketentraman di dunia dan kedamaian, ketentraman di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pemberian buku simbolik, buku Nelson Mandela yang diberikan oleh Bapak Saan Mustafa. Yang kedua, pemberian buku secara simbolik, buku Ibu Anwar Ibrahim yang akan disampaikan oleh Gede Pasek Suardiko. Buku yang kedua, buku Anwar Ibrahim diserahkan oleh Gede Pasek Suardiko. Saya sengaja menyiapkan buku tentang Anwar Ibrahim karena AI ini lama di penjara juga, tetapi akhirnya hari ini menjadi Perdana Menteri di Malaysia, saudara serumpun kita. Hari ini saya berikan buku AI ini, semoga AU di Indonesia bisa mengikuti jejak beliau. Baca ya Mas ya, dengan baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mas Anas pulang.
Selamat siang Tribuners, saat ini Anas Urbaningrum sedang berjalan menuju penjemputan untuk keluar dari Lapas Sukamiskin. Sejak tadi sholawat maupun lagu himne dari para HMI maupun partisipan, bahkan lagu Indonesia Raya terus dikumandangkan sekitar Lapas Sukamiskin. Bisa terlihat Tribuners, banyak awak media maupun simpatisan yang mengelilingi Anas Urbaningrum menjelang kepulangannya. Bang, nanti berkembangkan kita. Ya, Marhaban ya marhaban ya nur al-aini, marhaban jadal husaini, marhaban marhaban ya marhaban ya nur al-aini, marhaban jadal husaini, Mohon sekali lagi saudara-saudara sekalian, mohon bersabar. Tampaknya ada aksi saling dorong di sebelah depan sana menjelang detik-detik kebebasan Anas Urbaningrum dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Kota Bandung. Mohon bersabar. Ya, kepada para sahabat untuk menahan diri, dalam kondusif. Mohon tenang. Sekali lagi berharap kepada kawan-kawan semua, kepada saudara-saudara media untuk tenang. Kita akan mulai sedikit acara pada siang hari ini. Sekali lagi, dan tampaknya ada sedikit kendala di kerumunan bagian depan. Pada siang hari ini untuk tenang. Kita akan memulai acara pada siang hari ini bersama-sama. Setuju? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kalapas Sukamiskin kepada Bapak Kunrat Kasmini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Mohon perhatian sebentar rekan-rekan semua, termasuk rekan-rekan wartawan. Alhamdulillah pada siang ini Pak Anas Urbaningrum bisa bebas dengan program cuti menjelang bebas, yaitu di mana selama 3 bulan Pak Anas nanti wajib lapor ke Bapas. Jadi Pak Anas masih bebas, masih dalam pengawasan, dan mudah-mudahan 3 bulan ke depan Pak Anas bisa bebas dengan murni dan bisa kembali ke keluarganya, berkumpul bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih sambutan dari Bapak Kalapas Sukamiskin. Selanjutnya dengan tenang bersama-sama kita dengarkan sepatah dua patah kata dari senior kita Bapak Anas Urbaningrum. Hidup Mas Anas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin. Saat ini tengah menyampaikan pidato maupun orasi di depan mimbar yang dikerumuni oleh simpatisan maupun para wartawan. Bisa memisahkan saya dari gerak hidup dan ikatan komitmen dan ikatan untuk terus melangkah maju, itu akan membuat ibu pikir seperti itu. Mohon maaf, seperti tidurnya di siang hari, tidur di siang. Jadi sungguh saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahu khairul makirin. Dengan begini saya ingin mengatakan pada kita semua bahwa saya ingin berpikir ke depan. Ke depan itu juga sebagai kamus pertentangan permusuhan. Tetapi kamus saya adalah perjuangan keadilan. Andai dalam perjuangan keadilan itu ada yang merasa termusuhi, mohon maaf, bukan karena saya hobi permusuhan, tetapi karena itu konsekuensi perjuangan keadilan. Jadi hati saya, sikap saya adalah sikap persaudaraan, sikap persahabatan. Itu ingin saya garis bawahi. Dan mohon maaf, sesungguhnya saya ingin menyampaikan hal-hal lain, tetapi saya menduga Pak Kalapas dan Pak Kabifas itu sudah sampai mendengarkan. Jadi kita
tugasnya sampai di sini dan berikutnya. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, dalam tradisi para aktivis saya ingin sampaikan yang terakhir. Mana? Cek 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 cek. Tes 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 tes. Bismillah bismillah. Bismillah bismillah bismillah. Level berapa ini? Ingin menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Pak Kalapas, Pak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran yang selama ini sudah istilahnya membina ya Pak ya, membina saya dan kami semua yang ada di dalam sampai pada masing-masing pada titik bebas atau merdeka. Itu satu hal yang tidak mungkin saya lupakan. Yang kedua, terima kasih pada teman-teman sahabat-sahabat yang hadir. Saya harus menyebut beberapa di antaranya. Sahabat lama saya, Saan Mustafa, tambah glowing hari ini. Kemudian sahabat saya dan adik saya, ini Rifki Karsayuda. Ada adik-adik PPHMI, ada adik-adik Cipayung, dan tentu saja di belakang saya pasti wajahnya sangat dikenal. Ini sahabat saya Gede Pasek Suwardiga dan banyak yang lain. Ada pokoknya banyak lah. Dari mana saja
sungguh terima kasih karena kehadiran saudara-saudara sekalian di halaman Lapas Sukamiskin ini buat saya bukan memposisikan saudara-saudara saya ini pada tempat di halaman hati saya, tapi semuanya yang hadir di sini maupun yang tidak hadir dengan mengirimkan doa, mengirimkan permohonan kepada Tuhan, mengirimkan harapan, semuanya saya yakin ada di dalam relung-relung hati saya yang terdalam. Karena di dalam relung hati yang terdalam itulah kita punya ikatan hati, ikatan batin, ikatan rasa, ikatan komitmen, dan merasa bahwa kita ini bukan individu-individu yang bisa berjalan bergerak sendiri-sendiri, tetapi sebagai sebuah jalinan komunitas perjuangan. Yang ketiga, saya terima kasih kepada teman-teman wartawan yang dengan sabar dan agak susah payah berada di tempat ini, karena tempat ini pasti bukan favorit buat para wartawan, tetapi alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini. Yang kedua, selain terima kasih Pak Kalapas, saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Mas kabarnya Pak? Berangkat Bang, ke sana? Iya, tapi aku mau ke ini dulu, ada cerita lagi gitu. Mas Anas. Iya, Mas Anas.
Halo, selamat siang Tribuner. Saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin di Jalan Ahana Sution. Hari ini pukul 1:30 lebih tadi, Anas Urbaningrum telah bebas dari penjara Lapas Sukamiskin. Kondisi lalu lintas sendiri terpantau padat merayap. Terpantau para simpatisan dari Anas Urbaningrum telah meninggalkan Lapas Sukamiskin untuk membersamai Anas di rumah makan Ponyo di Jalan Cinunuk. Inilah suasana Tribuners tidak sedih Lapas Sukamiskin. Maksud saya menggunakan baju berwarna putih, di mana masing-masing dari baju tersebut siap saji. Wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh ketua umum cabang se-Jawa Timur untuk menjemput dosa kami semua atas kesalahan yang pernah kami perbuat, atas kealpaan yang pernah kami lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari kezaliman, dan jika kezaliman itu menimpa kami, jauhkanlah kezaliman itu dari diri kami, dan tuntunlah kami semua dari perbuatan-perbuatan yang jauh dari kezaliman. Rabbana adkhilna mudkhalas wa akhrijna mukhrajas wa ja'al lana min ladunka sultanan nasir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami golongan hamba-hamba-Mu yang baik, yang jujur, yang objektif, dan jauhkanlah kami dari kelompok-kelompok hamba-hamba-Mu yang tidak jujur, yang zalim dan tidak objektif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakanlah ya Allah kepada kami kedamaian, ketentraman di dunia dan kedamaian di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pemberian buku simbolik, buku Nelson Mandela yang diberikan oleh Bapak Saan Mustafa. Yang kedua, pemberian buku secara simbolik, buku Ibu Anwar Ibrahim yang akan disampaikan oleh Gede Pasek Suardiko. Buku yang kedua, buku Anwar Ibrahim diserahkan oleh Gede Pasek Suardiko. Saya sengaja menyiapkan buku tentang Anwar Ibrahim karena AI ini lama di penjara juga, tetapi akhirnya hari ini menjadi Perdana Menteri di Malaysia, saudara serumpun kita. Hari ini saya berikan buku AI ini, semoga AU di Indonesia bisa mengikuti jejak beliau. Baca ya Mas ya, dengan baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mas Anas pulang. Selamat siang Tribuners, saat ini Anas Urbaningrum sedang berjalan menuju penjemputan untuk keluar dari Lapas Sukamiskin. Sejak tadi sholawat maupun lagu himne dari para HMI maupun partisipan, bahkan lagu Indonesia Raya terus dikumandangkan sekitar Lapas Sukamiskin. Bisa terlihat Tribuners, banyak awak media maupun simpatisan yang mengelilingi Anas Urbaningrum menjelang kepulangannya. Marhaban ya marhaban ya nur al-aini, marhaban jatal usaili, marhaban 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 ya marhaban ya nur al-aini, marhaban jatal usaili, Mohon sekali lagi saudara-saudara sekalian, mohon bersabar. Tampaknya Mas
Sama bareng apa? Banget bang, mana? Iya, tapi aku mau ke ini dulu. Ada berita dulu gitu. Mas Anas. Iya Mas. Halo, selamat siang Tribuner. Saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin di Jalan Aha Nasution. Hari ini pukul 1:30 lebih tadi, Anas Urbaningrum telah bebas dari penjara Lapas Sukamiskin. Kondisi lalu lintas sendiri terpantau padat merayap. Anas datang untuk keadilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Anas pulang untuk keadilan. Sik, tes 1 2, sik. Tes 1 2, sik.
Bismillah. Cek. Cek. Tes. Tola al-badaru alaina min saniyatil yang keras wajib syukru alaina madalillahidah. Sik tes ya sik tes 1 2 sik bismillah bismillah. Yang pengaman yang pakai rompi ya? Teman-teman sebelah kanan saya agak mundur, agak mundur, lagi, ya, lagi, oke. Kita nanti kan kita di belakang sini. Iya, Pak, yang di depan sini. Oh, ke sana. Bisa. Enggak disambung aja sama bodoh dua, nomor 2. Makanya gue ditata aja.
ada mungkin ya sambutan untuk Mas Anas. Tolong diikuti ketika nanti Mas Anas keluar. Harap teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kawan-kawan untuk menyandungkan sholawat al-badru penyambutan untuk Mas Anas. Kemudian dilanjut ada satu yel-yel yang khas dari kami. Mungkin Ramdan bisa memperagakan untuk cek ikuti. Para adinda kader HMI masih semangat? Para kakanda sini masih semangat? Kalau masih semangat harus dites dulu suaranya, betul? Nah, suara saya mungkin kalau para adinda, teman-teman kader HMI masih ngeh dengan yel-yel ini. Saya contohkan pertama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Anas pulang untuk keadilan. Bisa diikuti? Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Anas pulang untuk keadilan. Sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Anas. Bentar ya. Ini jangan sampai gara-gara puasa suara teman-teman ini nggak keluar. Malu kita, betul? Coba angkat tangan dulu. Yang nggak puasa suaranya harus paling kencang. Saya mohon dengan hormat kepada teman-teman kader HMI, kepada senior-senior untuk kita sama-sama. Karena yel-yel ini akan kita nyanyikan secara serentak, secara lantang ketika Mas Anas keluar dari pintu di sana. Kira-kira itu. Baik. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Anas pulang untuk keadilan. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Anas pulang untuk keadilan. Nanti setelah yel yang barusan dilanjut kita untuk merefleksi kita semua untuk menyanyikan himne HMI secara hikmat. Lalu kemudian nanti bisa dilanjut oleh yel yang lain mungkin. Nanti teman-teman silakan. Cek. Untuk berdiri dua tolong semua berkumpul di depan podium. Untuk warna merah, kita langsung merapat. Berdiri dua menggunakan handbrake warna merah. Boleh merapat. Dua, akan ambil posisi karena gladi akan segera dimulai. Ingat waktu sudah menunjukkan pukul 12.20. Depan juga. Dua tolong masuk di Ini hotel di Braga. Iya. Pendidikan ya. Hah? Jam 2? Jam 2? Agak masih lama. Jam 2 kan?
pakai rompi ya. Teman-teman sebelah kanan saya agak mundur, lagi, ya, lagi, oke. Kita nanti kan di belakang. Iya, Pak, yang di depan sini. Oh, ke sana. Bisa. Jadi disambung aja sama mobil 2, nomor 2. Makanya gue dicat aja. Cek. Ini untuk teman-teman, untuk dinamisasi, ada mungkin ya sambutan untuk Mas Anas. Tolong diikuti ketika nanti Mas Anas keluar. Harap teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kawan-kawan, untuk menyandungkan sholawat Tolal Badru, penyambutan untuk Mas Anas. Kemudian dilanjut, ada satu yel-yel yang khas dari kami. Mungkin Ramdan bisa memperagakan untuk cek ikuti. Para adinda kader HMI masih semangat? Para kakanda sini masih semangat? Kalau masih semangat harus dites dulu suaranya, betul? Nah, suara saya mungkin kalau para adinda, teman-teman kader HMI masih ngeh dengan yel-yel ini. Saya contohkan pertama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Anas pulang untuk keadilan. Bisa diikuti? Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum.
gara-gara puasa suara teman-teman ini nggak keluar. Malu kita, betul? Coba angkat tangan dulu, yang nggak puasa suaranya harus paling kencang. Saya mohon dengan hormat kepada teman-teman kader AMI, kepada senior-senior untuk kita sama-sama. Karena YLL ini akan kita nyanyikan secara serentak, secara lantang, ketika Mas Anas keluar dari pintu di sana. Kira-kira itu. Baik. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Anas pulang untuk keadilan. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Anas pulang untuk keadilan. Nanti setelah YL yang barusan dilanjut kita untuk merefleksi kita semua untuk menyanyikan himne HMI secara hikmat. Lalu kemudian nanti bisa dilanjut oleh YL yang lain mungkin. Nanti teman-teman silakan. Cek. Untuk bordering 2 tolong semua berkumpul di depan podium. Pin warna merah, kita langsung merapat. Bordering 2 menggunakan pin warna merah. Boleh merapat. 2, hadap ambil posisi karena gladi akan segera dimulai. Ingat waktu sudah menunjukkan pukul 12.20. Dari 2 tolong masuk di Iya. Didik aja. Hah? Jam 2? Jam 2? Agak Mas Rama. Jam 2 kan? Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin jelang pembebasan Anas Urbaningrum pada pukul 2 siang nanti. Saat ini tengah dirangkai panggung atau mimbar yang akan dijadikan orasi jelang kebebasannya. Para partisipan dari himpunan mahasiswa HMI setelah datang di Lapas Sukamiskin.
Dikatakan sebelumnya pada pukul 12 siang akan banyak partisipan yang hadir. Terlebih Ani sendiri akan bebas pada pukul 2 siang. Yuk mari kita lihat kembali mimbar yang akan dijadikan orasi oleh Anies Baswedan. Haris mana Haris? Ada? Makanya media kurang nggak? Nggak untuk media. Dekatan nggak? Terlalu dekat ya? Terlalu dekat nggak? Mundur dikit aja. Mundur dikit. Oh, mundurin dikit. Agak sini aja. Lagi sibuk-sibuk ini. Iya Tribuners, tunggu secara live informasi yang akan disampaikan di Lapas Sukamiskin. Dari Bandung, Jawa Barat, saya Nafisa melaporkan. Saya sendiri sebenarnya kalau agenda hari ini bersifat pribadi kalau saya, karena pertemanan lama saja, ini sahabat lama sejak tahun 90-an dan malah sempat ikut kontestasi bareng-bareng di Kongres HMI, cuma saya kalah. Jadi joknya waktu ketemu itu Anas bilang saya tidak terlalu serius di Kongres HMI. Ya saya bilang kalau serius saya sekarang di Sukamiskin, gitu kan. Jadi ini agenda pribadi kalau saya tidak terkait dengan siapapun. Karena itu baju saya juga biru, putih. Nah, yang jelas memang pertama saya menyambut dengan rasa sukacita ya. Karena bagi saya setiap orang yang masuk penjara itu harus berhenti dari stigma. Karena kan tujuan pemidanaan itu kan adalah untuk rehabilitasi perilaku dan reintegrasi. Jadi kalau sudah berhasil rehabilitasi maka dia harus berintegrasi dengan masyarakat. Nah, jadi sudah tidak lagi ada istilah penjeraan murni ya. Dia membuat sekedar kapok, apa sekedar dia dihukum, tapi harus kembali kepada masyarakat. Dan saya menyambut dengan sukacita, ini sahabat lama saya. Kedua, tentu saja lepas dari apapun saya memberikan semacam apresiasi atau penghargaan bahwa dia memang sudah melakukan, sudah menempuh hukuman dan berperilaku baik. Saya sebagai guru besar di bidang hukum paham betul bahwa kalau misalnya tidak bermasalah di penjara di LP, maka dia akan memperoleh beberapa keringanan sehingga bisa keluar. Dan yang ketiga, barangkali saya harus mengatakan ini bulan puasa dan ini bulan dikatakan berkah itu juga sudah dirasakan oleh Pak Anas keluar dari lapas
saya pribadi, agenda pribadi. Oke, gimana? Ya cukup ya, Pak. Salah di pengadilan, tentu itu ruang perdebatan yang bisa kita diskusikan. Tapi yang hadir-hadir di sini kan bukanlah orang-orang yang tidak bisa berpikir. Mereka orang-orang yang bisa berpikir, bisa menganalisa, bisa mengkaji apa yang terjadi di sebelumnya. Sehingga mereka meyakini korban kriminalisasi terhadap Mas Anas ini tentu harus dilawan. Hanya bentuk perlawanannya apa, kita tunggu dari masyarakat. Jadi setelah ini agendanya apa? Habis ini rencananya buka puasa bersama nanti ya. Habis itu ke Blitar, mungkin saya akan bisa ikut juga ke Blitar, Pak Bandung juga ikut, Pak Sekjen mungkin akan ikut mengenai Jawa Darat. Mungkin nanti di sana kan lebih intens bisa diskusi kan gitu. Sejauh ini udah ada apa aja Pak yang dikomunikasikan sama Pak terkait dengan setelah keluar ini? Yang pasti yang harus saya garis bawahi begini loh ya. Ada dibangun narasi seakan Pak Anas itu keluar akan membalas dendam. Gitu ya. Saya klarifikasi di sini, beliau keluar tidak akan istilahnya dendam dengan siapapun, tidak. Karena bukan karakter beliau dendam. Tetapi bahwa beliau nanti keluar secara perlahan tapi pasti akan menjelaskan apa yang terjadi, apa yang menimpa beliau itu akan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena ikhtiar berjuang mencari keadilan ini kan perlu waktu yang panjang, tidak mudah. Tetapi yang paling gampang diingat publik ya, satu hal yang paling gampang diingat publik, karena kita semua menyaksikan waktu itu bahwa ketika Mas Anas ditersangkakan itu karena menerima gratifikasi mobil Harrier dalam mega proyek Hambalang. Semua teman-teman ingat itu kan? Ya. Dalam putusan PK disebutkan itu tidak terbukti. Nanti silakan cek putusan PK. Karena itu kalau waktu itu Mas Anas mengatakan Rp1 Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas, itu sudah dijawab dalam putusan PK bahwa itu tidak terbukti. Mas Anas terbukti disebutkan di sana kenapa tetap beliau dihukum karena melakukan korupsi berkelanjutan dan tindak pidana pencucian uang berulang kali. Tetapi tidak ada perincian di mana korupsi itu dan di mana TPPU itu, berapa korupsi A, B, C, D itu tidak ada. Pokoknya gelondongan begitu. Inilah yang kita baca sebagai bagian kriminalisasi. Sehingga kalau misalnya BW hari ini bicara Novel Baswedan, hari ini bicara Abraham Samad, beberapa waktu yang lalu juga bicara bahwa itu buktinya dia dihukum, berarti dia salah, maka mari kita duduk bersama secara hukum, kita baca bareng-bareng. Anda tersangkakan AU sebagai penerima gratifikasi mobil Harrier, sehingga dia kehilangan jabatan sebagai ketua umum, tapi kemudian dia dihukum untuk kasus yang berbeda, dan itu pun tidak jelas. Karena yang saya tahu korupsinya harus jelas, di kementerian mana, lembaga mana, berapa jumlahnya, bagaimana caranya, dan sebagainya. Di putusan PK itu tidak muncul. Saya kira itu hal yang kecil untuk mengetahui bahwa AU dikriminalisasi. Kalau selama ini AU ada di dalam tidak bisa menjelaskan itu, mudah-mudahan nanti ketika beliau keluar, beliau pelan-pelan bisa menjelaskan. Jadi kalau beliau menjelaskan kemudian ada terserempet, ada tersebut, itu bukan karena kehendak beliau, tetapi murni karena memang ada oknum-oknum pelaku yang ada di sekitar itu. Gitu. Saya kira itu ya. Pak Andi Arief kan bilang kalau Anas harus minta maaf ke MSD. Setelah itu apa akan dilakukan Pak Anas? Tunggu, waktu teman-teman wawancara sama Pak Andi Arief, posisi beliau lagi sehat-sehat aja apa bagaimana? Nah, biasanya kan beliau sering sebelumnya kan ada bagaimana gitu ya. Tapi prinsipnya begini, kalau Mas Andi Arief mengatakan seperti itu, maka saya minta Mas Andi Arief menyampaikan ke Pak SBY. Sebaiknya Pak SBY minta maaf sama Pak Anas. Ya, Pak SBY minta maaf kepada Mas Anas atas. Halo, selamat sore
Tribuners, saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin menjelang kebebasan Anas Urbaningrum. Bisa dilihat dari Halo, selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin menjelang kebebasan Anas Urbaningrum. Bisa dilihat dari jauh nampak partisipan maupun media mendekati pintu keluar di mana Anas akan keluar pada siang hari ini. Lantunan sholawat terus dilantunkan oleh para partisipan yang hadir sejak tadi. Inilah suasana partisipan Anas di Lapas Sukamiskin. Para partisipan Anas sendiri maksud saya menggunakan baju berwarna putih, di mana masing-masing dari baju tersebut Siap saji. Wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh ketua umum cabang se-Jawa Timur untuk menjemput dosa anak-anak bangsa, dosa kami semua atas kesalahan yang pernah kami perbuat, atas kealpaan yang pernah kami lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari kezaliman, dan jika kezaliman itu menimpa kami, jauhkanlah kezaliman itu dari diri kami, dan tuntunlah kami semua dari perbuatan-perbuatan yang jauh dari kezaliman. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami golongan hamba-hamba-Mu yang baik, yang jujur, yang objektif, dan jauhkanlah kami dari kelompok-kelompok hamba-hamba-Mu yang tidak jujur, yang zalim dan tidak objektif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakanlah ya Allah kepada kami kedamaian, ketentraman di dunia dan kedamaian ketentraman di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pemberian buku simbolik, buku Nelson Mandela yang diberikan oleh Bapak Saan Mustafa. Yang kedua, pemberian buku secara simbolik, buku Ibu Anwar Ibrahim yang akan disampaikan oleh Gede Pasek Suardiko. Buku yang kedua, buku Anwar Ibrahim diserahkan oleh Gede Pasek Suardiko. Saya sengaja menyiapkan buku tentang Anwar Ibrahim karena AI ini lama di penjara juga, tetapi akhirnya hari ini menjadi Perdana Menteri di Malaysia, saudara serumpun kita. Hari ini saya berikan buku AI ini, semoga AU di Indonesia bisa mengikuti jejak beliau. Baca ya Mas ya, dengan baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mas Anas.
Selamat siang Tribuners, saat ini Anas Urbaningrum telah sedang berjalan menuju penjemputan untuk keluar dari Lapas Sukamiskin. Sejak tadi sholawat maupun lagu himne dari para HMI maupun partisipan, bahkan lagu Indonesia Raya terus dikumandangkan sekitar Lapas Sukamiskin. Bisa terlihat Tribuners, banyak awak media maupun simpatisan yang mengelilingi Anas Urbaningrum menjelang kepulangannya. Bang, nanti berkembangkan kita. Marhaban ya marhaban ya nur al-aini, marhaban jadal husaini, marhaban 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 ya marhaban ya nur al-aini, marhaban jadal husaini, Mohon sekali lagi saudara-saudara sekalian, mohon bersabar. Tampaknya Mas sama barengnya Pak.
Berangkat bang, ke sana? Iya. Tapi aku mau ke ini dulu. Ada cerita lagi. Mas Anas. Iya Mas Anas. Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin di Jalan Aha Nasution. Hari ini pukul 1:30 lebih tadi, Anas Urbaningrum telah bebas dari penjara Lapas Sukamiskin. Kondisi lalu lintas sendiri terpantau padat merayap. Terpantau para simpatisan dari Anas Urbaningrum telah meninggalkan Lapas Sukamiskin untuk membersamai Anas di rumah makan Ponyo di Jalan Cinunuk. Namun Tribuners, tidak sedikit simpatisan yang masih ada di Lapas Sukamiskin. Simpatisan sendiri telah hadir di Lapas Sukamiskin sejak pagi hari. Simpatisan dari Anas sendiri memakai baju berwarna putih.
ada kata tunggu loh. Awas. Dari Bandung, Jawa Barat, saya Nafisa melaporkan. Itu saya kira kita jujur, kita ingin mengikuti jejak saudara serumpun kita di Malaysia, di mana Malaysia itu pada zaman dulu juga bagian pada Nusantara. Jadi kami membawa simbol itu dan disambut oleh Mas Anas dalam pidatonya itu sudah nyambung ya. Artinya apa? Beliau akan kembali aktif berbicara tentang keindonesiaan, itu berarti aktif di politik. Yang kedua, tentu kita sudah siapkan kendaraan untuk beliau bisa berkiprah lebih maksimal. Artinya apa? Kalau di Malaysia Anwar Ibrahim dengan Partai Pakatan harapannya bisa bangkit kembali, maka kami siapkan Partai Kebangkitan Nusantara yang kebetulan dapat nomor urut 9 yang merupakan nomor kecintaan yang pada masa itu dikuasai oleh pihak lain, hari ini sudah diberikan kepada Mas Anas. Saya kira ini simbol juga bahwa pulung keberkahan ke depan memang ada di Mas Anas. Sekalipun Mas Anas dicabut akunnya selama 5 tahun. Tidak masalah, masih ada jalan Tuhan yang lebih di dalam pengabdian dalam politik kan tidak mesti dalam jabatan. Beliau hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan diri itu yang dicabut, tetapi hak berserikat berkumpul beliau dilindungi oleh konstitusi, dan berserikat berkumpul termasuk juga di dalam berorganisasi partai politik, sehingga tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghalangi beliau untuk aktif di politik. Yang hari ini dihalangi adalah untuk mencalonkan diri, tapi kan pemikiran ini kan tidak mesti harus menjabat, pemikiran ini bisa mewarnai dinamika demokrasi. Artinya sudah tidak terbantahkan lagi bahwa sosok Anas Urbaningrum akan kembali dalam gelanggang politik 2024. Beliau ikut mewarnai. Saya kira biar tidak hari ini politik kita kan isinya hanya survei orang A, B, C, D saja. Tidak pernah bicara tentang ide gagasan kebangsaan ke depan seperti apa. Coba kita lihat, dalam beberapa bulan ini isinya hanya hasil lembaga survei yang berbeda-beda satu sama lain. Dan itu tidak mencerdaskan sekali karena tidak ada adu ide gagasan antar pemimpin nasional. Mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Anas bisa memberikan pancingan dengan ide-ide gagasan beliau, karena beliau tidak boleh maju, berarti ide gagasan itu bisa memancing dialektika kebangsaan. Sehingga ke depan demokrasi kita mulai dengan demokrasi ide gagasan. Bisa dipastikan nama Anas akan kembali paling tidak menjadi topik pembicaraan dalam politik 2024. Terima kasih sekali lagi. Halo, selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin menjelang kebebasan Anas Urbaningrum. Bisa dilihat dari jauh nampak partisipan maupun media mendekati pintu keluar di mana Anas akan keluar pada siang hari ini. Lantunan sholawat terus dilakukan oleh para partisipan yang hadir sejak tadi. Inilah suasana partisipan Anas di Lapas Sukamiskin. Maksud saya menggunakan baju berwarna putih, di mana masing-masing dari baju tersebut bertuliskan dukungan untuk Anas dengan beraneka ragam model baju. Tidak hanya partisipan Tribuners, namun para masyarakat umum sendiri menyaksikan pembebasan Anas Urbaningrum di Lapas Sukamiskin. Bersabar. Mohon bersabar.
para masyarakat sendiri menyaksikan dari jauh kebebasan Anas Urbaningrum. Mohon bersabar. Ya. Dari untuk menahan diri, kepada para sahabat untuk menahan diri dengan kondusif. Mohon tenang. Sekali lagi berharap kepada kawan-kawan semua, kepada saudara-saudara dari Bandung, Jawa Barat, saya Nafisah melaporkan. Ya. Dan kesiapan pos pengaman 57 seperti apa deh? Baik, kami dari Polres Karawang sudah menyiapkan pos PAM di KM 57 bergabung bersama Polda Jawa Barat. Jadi untuk Polres Karawang sendiri kami menyiapkan pos di rest area 57 dan juga fasilitasnya adalah pertama kita menyiapkan tempat beristirahat yang pastinya itu, kemudian ada tempat laktasi, kemudian ada musola, kemudian ada tempat pijat gratis, taman baca, dan juga ada wifi gratis. Nah, ini kita siapkan untuk masyarakat yang melintas ke Kabupaten Karawang yang akan menuju ke arah Jawa. Jadi untuk Polres Karawang yang kita siapkan seperti itu. Nanti ada pengaturan buka tutup aja? Buka tutup rest area kami akan menyesuaikan dari volume kendaraan. Ketika nanti sudah mulai padat, kami akan koordinasi dengan pemilik rest area, akan kami lakukan buka tutup. Kapasitasnya berapa dan di 57? Kapasitasnya kurang lebih kendaraan untuk R4 itu sekitar 1000. Karena untuk 3 sudah tidak digunakan pada saat operasi nanti, sehingga untuk yang biasanya cuma 600 nanti akan mencapai 1000 untuk kendaraan kecil. Ada jam waktu istirahat ya dan yang buat batasan pemudik? Baik, hasil koordinasi kami dengan rest area itu untuk masa waktu kami maksimalkan 30 menit. Setelah itu teman-teman dari rest area akan mengarahkan untuk lebih dipercepat, dan juga CB takeaway kita tidak menyiapkan makanan-makanan yang lama. Kalau yang di takeaway adalah yang siap saji. Ini salah satu persiapan yang dilakukan oleh Polres Karawang untuk pengamanan di 57. Nanti banyak fasilitas untuk menyambut pemudik yang ingin beristirahat di rest area 57. Nah, demikian Tribunnews laporan dari Karawang. Minal afati wa nikmah wa min hammi wa min ummah bi'alil badri ya Allah. Salatullah Halo, selamat siang. Saat ini saya berada di halaman Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Kota Bandung, menjelang detik-detik kebebasan Anas Urbaningrum. Masa dari berbagai kelompok kian berdatang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kebanyakan dari PMI dan juga Partai Kebangkitan Nusantara.
Kepada yang saya hormati senior-senior, mereka siap menyambut kebebasan Anas Urbaningrum dari lapas kelas 1 Sukamiskin yang turut hadir yang rencananya akan keluar dari lapas pukul 14 waktu Indonesia Barat hari ini. Mas Anas Urbaningrum yang sini tampak ada ratusan massa dari berbagai kelompok simpatisan Anas, dari mulai yang mengenakan pakaian putih sampai hijau dan oranye. Kemerdekaan ini bukanlah diberikan. Kemerdekaan ini adalah diperjuangkan. Diperjuangkan melalui proses-proses kebenaran, proses-proses keadilan, dan proses-proses di mana Mas Anas tetap teguh, tetap santun, membalas. Ini tampak massa lainnya memasuki halaman lapas. Rezim pada saat itu. Selamat datang senior-senior, sahabat Anas Urbaningrum. Dan masa terus berdatangan. Kami keluarga besar HMI Jawa Timur bersepakat dengan seluruh ketua umum cabang se-Jawa Timur untuk menjemput dosa kami semua atas kesalahan yang pernah kami perbuat, atas kealpaan yang pernah kami lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari kezaliman, dan jika kezaliman itu menimpa kami, jauhkanlah kezaliman itu dari diri kami, dan tuntunlah kami semua dari perbuatan-perbuatan yang jauh dari kezaliman. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami golongan hamba-hamba-Mu yang baik, yang jujur, yang objektif, dan jauhkanlah kami dari kelompok-kelompok hamba-hamba-Mu yang tidak jujur, yang zalim, dan tidak objektif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakanlah ya Allah kepada kami kedamaian, ketentraman di dunia, dan kedamaian di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pemberian buku simbolik, buku Nelson Mandela yang diberikan oleh Bapak Saan Mustafa. Yang kedua, pemberian buku secara simbolik, buku Ibu Anwar Ibrahim yang akan disampaikan oleh Gede Pasek Suardiko. Buku yang kedua, buku Anwar Ibrahim diserahkan oleh Gede Pasek Suardiko. Saya sengaja menyiapkan buku tentang Anwar Ibrahim karena AI ini lama di penjara juga, tetapi akhirnya hari ini menjadi Perdana Menteri di Malaysia, saudara serumpun kita. Hari ini saya berikan buku AI ini, semoga AU di Indonesia bisa mengikuti jejak beliau. Baca ya Mas ya, dengan baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mas Anas pulang.
Selamat siang Tribuners, saat ini Anas Urbaningrum telah sedang berjalan menuju penjemputan untuk keluar dari Lapas Sukamiskin. Sejak tadi sholawat maupun lagu himne dari para HMI maupun partisipan, bahkan lagu Indonesia Raya terus dikumandangkan sekitar Lapas Sukamiskin. Bisa terlihat Tribuners, banyak awak media maupun simpatisan yang mengelilingi Anas Urbaningrum menjelang kepulangannya. Bang, nanti berkembalikan kita. Marhaban ya marhaban ya nur al-aini, marhaban kata Rasul, marhaban Mohon sekali lagi saudara-saudara sekalian, mohon bersabar. Tampaknya ada aksi saling dorong di sebelah depan sana menjelang detik-detik kebebasan Anas Urbaningrum dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Kota Bandung. Mohon bersabar. Ya, kepada para sahabat untuk menahan diri, dalam kondusif. Mohon tenang. Sekali lagi berharap kepada kawan-kawan semua, kepada saudara-saudara media untuk tenang. Kita akan mulai sedikit acara pada siang hari ini. Sekali lagi, dan tampaknya ada sedikit kendala di kerumunan bagian depan. Pada siang hari ini untuk tenang. Kita akan memulai acara pada siang hari ini bersama-sama. Setuju? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kalapas Sukamiskin kepada Bapak Kunrat Kasmini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Mohon perhatian sebentar rekan-rekan semua, termasuk rekan-rekan wartawan. Alhamdulillah pada siang ini Pak Anas Urbaningrum bisa bebas dengan program cuti menjelang bebas, yaitu di mana selama 3 bulan Pak Anas nanti wajib lapor ke Bapas. Jadi Pak Anas masih bebas, masih dalam pengawasan, dan mudah-mudahan 3 bulan ke depan Pak Anas bisa bebas dengan murni dan bisa kembali ke keluarganya, berkumpul bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih sambutan dari Bapak Kalapas Sukamiskin. Selanjutnya dengan tenang bersama-sama kita dengarkan sepatah dua patah kata dari senior kita Bapak Anas Urbaningrum. Hidup Mas Anas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin. Saat ini tengah menyampaikan pidato maupun orasi di depan mimbar yang dikerumuni oleh simpatisan maupun para wartawan. Bisa memisahkan saya dari gerak hidup dan ikatan komitmen dan ikatan untuk terus melangkah maju, itu akan membuat ibu pikir seperti itu. Mohon maaf, seperti tidurnya di siang hari, tidur di siang. Jadi sungguh saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahu khairul makirin. Dengan begini saya ingin mengatakan pada kita semua bahwa saya ingin berpikir ke depan. Ke depan itu juga selain kamus pertentangan permusuhan, tetapi kamus saya adalah perjuangan keadilan. Andai dalam perjuangan keadilan itu ada yang merasa termusuhi, mohon maaf, bukan karena saya hobi permusuhan, tetapi karena itu konsekuensi perjuangan keadilan. Jadi hati saya, sikap saya adalah sikap persaudaraan, sikap persahabatan. Itu ingin saya garis bawahi. Dan mohon maaf, sesungguhnya saya ingin menyampaikan hal-hal lain, tetapi saya menduga Pak Kalapas dan Pak Kabibas itu sudah sampai mendengarkan. Jadi kita
di tempat berikutnya karena untuk beliau ini tugasnya sampai di sini dan berikutnya. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, dalam tradisi para aktivis saya ini ingin sampaikan yang terakhir. Mantan Ketua Menkom. Manda. Cek 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 cek. Tes 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 tes. Bismillah Bismillah. Bismillah Bismillah Bismillah. Jis berapa ini? Ingin menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Pak Kalapas, Pak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran yang selama ini sudah istilahnya membina ya Pak ya, membina saya dan kami semua yang ada di dalam sampai pada masing-masing pada titik bebas atau merdeka. Itu satu hal yang tidak mungkin saya lupakan. Yang kedua, terima kasih pada teman-teman sahabat-sahabat yang hadir. Saya harus menyebut beberapa di antaranya. Sahabat lama saya, Saan Mustafa, tambah glowing hari ini. Kemudian sahabat saya dan adik saya, ini Rifki Karsayuda, ada adik-adik PPHMI, ada adik-adik Cipayung, dan tentu saja di belakang saya pasti wajahnya sangat dikenal. Ini sahabat saya Gede Pasek Suwardiga dan banyak yang lain. Ada
pokoknya banyak lah. Dari mana saja. Saya sungguh terima kasih karena kehadiran saudara-saudara sekalian di halaman Lapas Sukamiskin ini buat saya bukan memposisikan saudara-saudara saya ini pada tempat di halaman hati saya, tapi semuanya yang hadir di sini maupun yang tidak hadir dengan mengirimkan doa, mengirimkan permohonan kepada Tuhan, mengirimkan harapan, semuanya saya yakin ada di dalam relung-relung hati saya yang terdalam. Karena di dalam relung hati yang terdalam itulah kita punya ikatan hati, ikatan batin, ikatan rasa, ikatan komitmen, dan merasa bahwa kita ini bukan individu-individu yang bisa berjalan bergerak sendiri-sendiri, tetapi sebagai sebuah jalinan komunitas perjuangan. Yang ketiga, saya terima kasih kepada teman-teman wartawan yang dengan sabar dan agak susah payah berada di tempat ini, karena tempat ini pasti bukan favorit buat para wartawan, tetapi alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini. Yang kedua, selain terima kasih Pak Kalapas, saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Mas kabarnya Pak? Berangkat Bang, ke sana? Iya, tapi aku mau ke ini dulu, ada cerita lagi. Mas Anas. Iya, Mas Anas.
Halo, selamat siang Tribuner. Saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin di Jalan Al Nasution.